Tepat di tempat pandangan Fang Tianan bersendewa, ada seorang wanita yang agak tinggi dan kurus, masih dibuang secara bertahap. Di jalur penerbangan pihak lain, antara Fang Tianan dan Fang Tianan, masih ada sedikit darah merah yang berterbangan di udara. Potongan-potongan kecil kabut darah berangsur-angsur menjadi kabur, seolah-olah menenun tirai manik-manik berwarna mawar psikedelik di dalam kehampaan. Dan di balik tirai manik-manik, terdapat wajah cantik seputih salju yang begitu cantik hingga membuat orang terkejut hanya dengan sekali pandang. Kulit halus dan tanpa celah, rambut emas panjang yang lembut dan indah menjuntai di bahunya, terutama wajahnya. Jika dilihat semua fitur wajahnya secara terpisah mungkin akan terasa sedikit centil, namun jika disatukan, luar biasa lembutnya dan halus. Kedua hasrat yang sangat berbeda ini saling terkait, seketika menambah kekuatan magis yang nyaris tak tertahankan pada wajah cantik ini. Tampaknya semakin murni dan alami kecantikannya, semakin mampu membangkitkan hasrat batin seseorang. Wajah cantik ini saja sudah cukup membuat otak Fang Tianan menjadi kosong dalam waktu singkat. Terlebih lagi, pakaian es asteriski dan mempesona yang membuat darah orang mengalir deras semuanya ada di tubuh wanita ini saat ini, saking indah dan anggunnya membuat orang ingin merawatnya dengan baik. Meski wajah wanita saat ini menjadi sedikit pucat karena cederanya, hal itu menambah pesona kelemahan yang fatal. Kelembutan kesakitan ini segera memicu banyak perbedaan di hati Fang Tianan. Saat ini, beberapa wajah wanita terlintas di benak Fang Tianan, seperti Han Guangyue dan Gu Yanran, yang dikenal Fang Tianan. Tepatnya, Fang Tianan memikirkannya jika mereka benar-benar ingin membandingkan sosok mereka satu sama lain. Mungkin, di antara wanita yang dia kenal, hanya Han Guangyue yang bisa menandinginya. Namun, jika sosok Han Guangyue masih dalam batas normal, maka wanita di depannya. Kecuali ketidakrataan sosoknya, keseruan yang ditimbulkannya bisa membuat orang tanpa sadar mengabaikan sosoknya. Kesan terbesar yang diberikan Gu Yanran kepada Fang Tianan adalah keanggunan klasiknya. Wanita di depannya tidak memiliki temperamennya sendiri. Temperamen Gu Yanran akan membuat orang berpikir bahwa mereka hanya bisa dilihat dari kejauhan, bukan dipermainkan. Kemudian, wanita di depannya, di mata Fang Tianan, dipadukan dengan banyak indera, membuat Fang Tianan tiba-tiba merasakan sebuah kata yang disebut suci di dalam hatinya. Hanya dari wajah itu, ia mampu memancarkan aura suci dan suci, seolah-olah siapapun akan merasa malu di hadapannya, ingin memujanya, namun tidak berani melontarkan hujatan sedikitpun. Suara bang, Fang Tianan saling memandang. Jatuh ke tanah. Suara inilah yang membuat bibir Fang Tianan melengkung. Menampilkan senyum masam. Perasaan kesurupan dan kehampaan, pada saat ini, saya benar-benar terbangun. Fang Tianan berkata pada dirinya sendiri seharusnya tidak demikian. Situasi saat ini memang bukan saat yang tepat untuk bermalas-malasan. Selain itu, tidak peduli siapa pihak lainnya, Fang Tianan selalu merasa bahwa dia tidak dapat menanggapi dengan sikap ramah terhadap manusia kultivator manapun yang dia temui di lapangan pelatihan bintang. Kultivator sebelumnya, memegang perisai bintang dan pedang panjang, pergi sementara. Namun, dua manusia kultivator pertama yang ditemui Fang Tianan di lapangan pelatihan bintang tidak ramah terhadapnya. Tidak, tepatnya, itu pasti sangat buruk. Fang Tianan berpikir akan lebih realistis baginya untuk menyingkirkan serangan lawan secepat mungkin. Fang Tianan tidak bisa menyerah begitu saja dan membiarkan pihak lain menanganinya karena kecantikannya, bukan. Fang Tianan belum bisa melakukan ini. Meskipun demikian, Fang Tianan secara kasar telah menebak kekuatan lawan dalam 1,5 gerakan yang diperebutkan kedua belah pihak. Jika kita melihatnya berdasarkan kekuatan dan kultivasi saja, ranah pihak lain setidaknya berada di puncak alam Yuan manusia, atau mungkin sudah memasuki alam Yuan bumi. Fang Tianan tidak terkejut bahwa di antara para kultivator yang memasuki Star Refining Field untuk mendapatkan pengalaman, akan ada orang-orang nyata dari alam Yuan bumi. Syarat untuk memasuki bidang pemurnian bintang hanya menetapkan bahwa seseorang harus berusia sebelum 30 tahun, telah memasuki alam manusia atau lebih, dan telah membangkitkan kemampuan persepsi, atau dharma. Berpikir bahwa di antara kekuatan kultivator di seluruh kota, hanya 7 kultivator yang memenuhi kondisi seperti itu yang telah dipilih, dan jumlah orang yang memasuki bidang pemurnian bintang kali ini untuk mengalaminya, ada sebanyak 2 hingga 300 orang. Fang Tianan secara alami, orang tidak akan berpikir bahwa setiap orang berada di alam elemen manusia. Dan Fang Tianan mampu mengandalkan serangan baliknya yang tergesa-gesa untuk melukai lawan seperti dirinya, dan terlempar oleh fluktuasi energi dari senjata yang bentrok antara kedua belah pihak pedang King Yun untuk menampilkan keterampilan pedang yang diwarisi dari alasan gua.
Bahkan Star Shield, senjata misterius, dan pedang Qingyun milik Fang Tianan mampu menembus lubang. Fang Tianan akhirnya cukup percaya diri dengan keterampilan pedangnya. Namun, Fang Tianan dapat yakin bahwa pihak lain telah membangkitkan kesadaran spiritualnya dan kemampuan Dharma. Fang Tianan juga telah melihat kekuatan Dharma. Selain itu, jika lawan tidak mendapat dukungan indera spiritual, secara alami tidak mungkin dia segera muncul di belakang Fang Tianan dan bergerak. Mungkin, pihak lain muncul di posisi itu dengan bantuan mengejar kultivator yang baru saja melarikan diri. Namun, tanpa dukungan indera spiritual, Fang Tianan mampu mendeteksi tindakan pihak lain lebih awal bahkan secara tidak sengaja. Oleh karena itu, Fang Tianan berpikir bahwa saat ini, kecuali dia juga dapat menggunakan kekuatan hukum, akan sulit, sangat sulit untuk melarikan diri dari serangan penuh lawan. Wanita yang berdiri dari tanah mungkin tidak mengira dia akan terluka. Ketika mata kedua belah pihak bertemu, Fang Tianan bisa merasakan kekaguman di mata satu sama lain, serta keterkejutan dan kemarahan. Meski begitu, wajah wanita ini tetap memiliki aura suci yang tak terlukiskan. Namun, hanya pada saat inilah Fang Tianan akhirnya menyadarinya. Pihak lain mengenakan gaun putih bersih, tetapi di bawah rok ketat. Namun memiliki lekuk tubuh yang naik turun, dipadukan dengan tinggi badan wanita yang hampir mendekati tinggi Fang Tianan sekitar 1,75 meter, sungguh membuat orang merasakan hot dan kesastriskian yang berbeda. Fang Tianan merasa dia hampir tidak bisa menahan pandangannya. Jika Fang Tianan tidak berada di bidang pelatihan bintang yang kejam saat ini, Fang Tianan akan menghela nafas pada kalimat terakhir penampilan pihak lain. Bahkan hanya berdiri di sana bisa digunakan sebagai senjata pencegah. Namun, Su melihat noda darah tersisa di sudut mulut Fang Tianan, dan Fang Tianan berdiri di sana dengan linglung, tidak bergerak, dan waspada sepenuhnya. Kecuali saat pertarungan antara kedua belah pihak. Selain beberapa jejak yang tertinggal selama pertempuran antara Fang Tianan dan kultivator asli, segala sesuatu di sekitar mereka berdua lebih merupakan kilat di langit setelah dia membombardir naga punggung bukit tingkat 6. Kondisi medan perang yang tersisa. Apakah kamu sudah mendapatkan inti monster tingkat 6? Suara pihak lain sangat jelas dan ringan, tanpa sadar Fang Tianan mengabaikannya. Sebaliknya, dia sedang mengevaluasi suara seperti itu di dalam hatinya. Itu sangat cocok dengan sosok dan penampilan orang lain. Melihat Fang Tianan tidak bereaksi sama sekali, pihak lain sedikit mengernyit. Matanya melihat sekeliling, terus memeriksa. Terutama ketika dia melihat lubang besar itu, mau tak mau dia menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Namun, setelah mengendus sedikit, alis pihak lain tampak semakin berkerut. Apakah kamu orang pertama yang tiba di sini? Pihak lain terus bertanya. Fang Tianan akhirnya sadar dan berkata dengan marah, apakah saya perlu menjawab pertanyaan Anda? Kamu, aura di tubuh wanita ini seketika meningkat, seolah-olah ujung rok putihnya pun ikut bergerak mengikuti angin dalam gelombang aura tersebut. Tidak, jangan lakukan apapun untuk saat ini. Fang Tianan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, ada keributan besar di sini. Saya pikir Anda bukan orang terakhir yang tiba di sini, kan? Berbicara tentang ini, perasaan spiritual yang menyebar di dantian atas Fang Tianan sepertinya tiba-tiba merasakan kejutan yang sama, dan lambat laun, rasanya seperti ditutupi. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wanita di depannya lagi, dan wajahnya menjadi lebih terkejut. Perasaan spiritual pihak lain tampaknya lebih kuat daripada perasaannya sendiri. Tidak heran dia bisa menyembunyikannya dari dirinya sendiri dan datang ke belakangnya tanpa membuat suara apapun. Jika tidak, saat tombak emas di tangannya tiba-tiba menyerang, aura yang terungkap terlalu keras untuk disembunyikan dengan mudah. Fang Tianan mungkin tidak dapat mendeteksi tombak emas itu bahkan ketika tombak itu berada di sisinya. Untuk sesaat, Fang Tianan ragu-ragu lagi. Jika dia benar-benar ingin terus mengambil tindakan, bisakah dia berhasil melarikan diri dengan pengejaran penuh lawannya? Bentuk Dharma Naga tidak dapat diandalkan untuk saat ini. Dalam hal kekuatan indera spiritualnya, dia sedikit mengalami penurunan, dan bahkan dalam hal kekuatan dan kultivasi, dia tidak sebaik lawannya. Hanya mengandalkan keterampilan pedang yang ditampilkan oleh pedang Qingyun, Fang Tianan hampir tidak bisa mengatasi pembukaannya. Sepertinya keduanya terluka dalam pertarungan tadi. Namun, bagi Fang Tianan, itu adalah cedera yang nyata. Selain itu, tubuh Fang Tianan belum sepenuhnya pulih ke kondisi puncaknya. Lawan, di sisi lain, secara tidak sengaja diserang oleh keterampilan pedang khusus pedang Qingyun milik Fang Tianan. Terlepas dari keseriusan cederanya, selama lawan lebih memperhatikan dalam pertempuran berikutnya, hal itu secara alami dapat dihindari.
Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Fang Tianan merasa bahwa dia tidak memiliki keuntungan apapun. Kedua orang itu hanya berdiri di pinggir lubang. Wanita di seberangnya memandang Fang Tianan dengan ekspresi sedikit kagum. Fang Tianan tidak tahu apakah itu imajinasinya, tetapi setelah dia mengatakan apa yang baru saja dia katakan, aura seluruh tubuh wanita ini sebenarnya sedikit turun. Mata pihak lain terus melihat ke tepi lubang. Namun, Fang Tianan dapat melihat bahwa pihak lain jelas masih memperhatikannya dari sudut matanya, baik untuk mencegah serangan mendadak Fang Tianan, atau untuk mencegah Fang Tianan berbalik dan melarikan diri. Secara keseluruhan, Fang Tianan merasa emosinya agak sedih dan tertekan. Setelah beberapa saat, wanita itu tiba-tiba berhenti memandangnya. Dia cukup kecewa, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata kepada Fang Tianan, "Ayo pergi." "Pergi?" Fang Tianan tertegun, "Saya ingin pergi. Kalau begitu kamu masih berencana untuk tinggal di sini." Wanita di seberangnya tiba-tiba tertawa pelan, "Sebentar lagi, tempat ini akan menjadi tempat yang benar dan salah." Segera setelah pihak lain selesai berbicara, perasaan spiritual Fang Tianan menyebar dan merasakan bahwa ada banyak kultivator di kejauhan yang datang ke sisi ini dengan cepat. Setelah memikirkannya, Fang Tianan menatap wanita di depannya dengan penuh arti, dan melompat ke arah di mana jumlah orang dalam persepsi spiritualnya paling sedikit. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah saat dia mulai pergi, wanita ini diam-diam mengikutinya. Rute yang dipilih Fang Tianan adalah rute evakuasi yang paling sesuai berdasarkan deteksi spiritualnya. Namun, justru karena itu, ketika Fang Tianan merasakan wanita di depannya mengikutinya, meski dia sedikit terkejut, dia relatif tenang. Bagaimanapun, semua orang ingin mengungsi dari rerundewa medan perang ini, jadi arah mundur yang mereka pilih secara alami sama. Setiap kultivator yang memasuki Star Refining Field untuk berlatih berharap dia dapat bersembunyi di kegelapan. Hal ini berlaku baik dia bertemu monster atau kultivator manusia. Pertama, untuk menghindari potensi bahaya kedua, ini dapat dianggap meningkatkan peluang bertahan hidup. Anda bahkan dapat memutuskan apakah akan menyerang sesuai dengan situasi spesifik dan mendapatkan poin pengalaman. Namun, setelah berjalan dalam jarak tertentu, Fang Tianan merasa sosok di belakangnya masih mengikutinya tidak jauh, dan Fang Tianan pun pusing. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya atau menyinggung perasaannya, mengapa Anda tidak menghindarinya saja? Fang Tianan memeriksa daerah sekitarnya dan berhenti, menunggu pihak lain mendekat. "Aku berkata, apakah kamu berencana untuk mengikutiku sepanjang jalan?" Fang Tianan berkata kepada sosok yang perlahan mendekatinya dan menjadi lebih jelas, ini dapat dengan mudah membuat orang berpikir salah. Fang Tianan dapat memahami bahwa wanita ini akan memilih arah yang sama dengannya di bagian awal jalan. Namun, dalam situasi saat ini, dia masih mengikutinya, dan Fang Tianan tidak dapat memahaminya. "Kecuali kamu memberitahuku apa yang terjadi di tempat itu tadi. Kalau tidak," mata wanita itu sangat tenang. Bahkan jika pihak lain tidak mengatakannya secara detail, Fang Tianan dapat menebaknya, jika tidak, dia hanya akan mengikutinya. Fang Tianan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Sebelumnya, ketika mereka berdua baru saja meninggalkan sekitar lubang, wanita itu telah menanyakan pertanyaan ini kepada Fang Tianan lebih dari sekali, tetapi Fang Tianan tidak dapat menjelaskannya secara langsung, bukan. Ridgeback tingkat ke-6 langsung tersambar petir yang tiba-tiba muncul di langit. Tidak bisa dijelaskan. Itu dibombardir. Dan Fang Tianan berhasil melarikan diri tanpa cedera setelah mengalami hal seperti itu. Tidak peduli bagaimana Fang Tianan menjelaskannya, itu tidak masuk akal. Apalagi kalau bisa menjelaskan semuanya. Mengapa Fang Tianan harus membicarakannya? Ku bilang, aku tidak mengerti. Aku kebetulan tiba di tempat itu sebelum kamu. Fang Tianan merentangkan tangannya dan berkata, "Jika Anda ingin mengetahui situasi spesifiknya, Anda dapat terus memeriksanya di sana." "Kamu berbohong." Suara wanita itu masih penuh kelembutan. Namun, dalam kelembutannya, Fang Tianan bisa mendengar sedikit kepastian. Fang Tianan menghela nafas dan berkata kepada pihak lain, "Lupakan saja, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Jika kamu ingin berpikir begitu, aku tahu mengapa ada lubang yang dalam di sana, dan tidak ada apa-apa. Aku juga bisa melakukannya." Fang Tianan tiba-tiba berbalik dan terus berjalan menjauh dari lubang. Saat dia berjalan, dia berkata, "Kamu harus mengikutiku. Jika itu menunda kamu berburu monster dan mendapatkan poin, maka aku tidak peduli. Apakah saya bisa mendapatkan poin yang cukup untuk lulus penilaian masih belum jelas, tapi, di belakang Fang Tianan, suara seorang wanita terdengar samar, yang bisa saya pastikan adalah selama saya mengikuti Anda, Anda pasti tidak akan digunakan.
Kamu, Fang Tianan tiba-tiba berbalik. Wanita itu masih berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Namun, sorot matanya yang menatap Fang Tianan penuh dengan kelicikan. Fang Tianan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apalagi yang dikatakan pihak lain memang benar. Selama Fang Tianan mengikuti wanita ini, bahkan jika Fang Tianan menemukan tempat tersembunyi untuk pulih dari luka-lukanya, dia tidak berani mengambil risiko. Terlebih lagi, jika Fang Tianan ingin berburu monster, begitu wanita ini turun tangan, dia pada akhirnya akan melakukannya. Apakah intinya bisa jatuh ke tangan Fang Tianan masih belum diketahui. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan oleh wanita ini, Fang Tianan pasti tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Dia mengangkat matanya dan melihat ke langit, sepertinya langit telah memasuki momen paling gelap sebelum fajar. Fang Tianan berhenti berjalan begitu saja, langsung mencari tempat, duduk, lalu berkata kepada pihak lain, "Oke, karena kamu harus mengikuti, maka kita duduk saja di sini dan menyia-nyiakannya." Saya benar-benar tidak mengerti. Praktisi yang melarikan diri tadi sepertinya menyebutmu wanita gila. Aku tidak pernah mengerti maksudnya. Wanita gila, wanita itu tertegun sejenak, dan kemudian dia sepertinya menyadari bahwa dialah yang dia bicarakan dan tidak peduli. Kamu berani mengatakan itu padaku. Jika kita bertemu dengannya lain kali, dia akan tampan. Oke, cepat temukan dia. Fang Tianan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Kamu benar-benar ingin mengusirku. Wanita itu memandang Fang Tianan, seolah dia sedang merasakan kelembutan. Fang Tianan dengan cepat menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan emosinya. Terkadang, menghadapi wanita cantik, meski hanya berjalan bersama saja sudah menjadi tekanan yang sangat besar. Fang Tianan hanya bisa memiringkan kepalanya dan berpura-pura tidak melihatnya. Sepertinya kamu tidak terburu-buru lagi. Wanita itu berkata dengan tenang, "Jadi, aku juga tidak terburu-buru. Jika kamu ingin menemukannya, selama kamu meninggalkan Star Refining Field, akan ada banyak peluang." Pikiran Fang Tianan terlintas seketika, pemandangan wanita ini memberikan pelajaran keras kepada mantan kultivator setelah meninggalkan Star Training Ground, dan dia benar-benar merasakan hening sejenak untuk sahabatnya itu. Fang Tianan juga menyesali mengapa dia tidak melarikan diri secepatnya. Sekarang tampaknya meskipun dia melarikan diri pada saat itu, dia mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Omong-omong, saya tidak pernah mengerti mengapa Anda bersikeras bahwa saya pasti tahu apa yang terjadi di sana. Fang Tianan berpikir sejenak dan bertanya tanpa daya, "Anda tahu, ketika Anda datang, tetapi saya melihat dua orang. Tubuhmu pernah terluka sebelumnya." Wanita itu berkata dengan ringan. "Kamu tahu semua ini?" Mata Fang Tianan membelalak. Kemudian dia bertanya, "Bukankah diperbolehkan bahwa luka terjadi ketika saya dan kultivator sedang bertarung? Apakah kamu siap untuk mengatakan yang sebenarnya?" Mendengar ini, wanita itu tiba-tiba tersenyum, seolah-olah bunga murni mekar dalam kegelapan dalam sekejap. Fang Tianan tidak mengakui atau menyangkal, hanya melihat ke pihak lain. "Sederhana sekali," wanita itu berkata dengan analitis. "Jika kamu terlambat dan kamu akan terluka dalam pertarungan dengannya, maka kamu terlalu bodoh. Terlebih lagi." Wanita itu menatap Fang Tianan dengan ragu-ragu dan berkata, "Luka di tubuhmu sudah jelas. Seharusnya itu disebabkan oleh akibat dari munculnya lubang itu. Ada aura kuat dari dirimu di sekitar lubang itu." Sebentar, Fang Tianan menatap wanita itu dengan mata sedikit bingung. Fang Tianan tiba-tiba ingin tertawa terbahak-bahak. Jika wanita di depannya adalah wanita gila, maka mungkin tidak ada orang yang normal. Setidaknya, pemikiran wanita ini sangat hati-hati. Pengamatan terhadap lingkungan sekitar juga sangat halus. Namun, itulah yang seharusnya terjadi. Fang Tianan diam-diam merenungkan bahwa apa yang disebut wanita gila lebih merupakan gaya pribadi. Ini seperti ketika wanita ini pertama kali memasuki medan perang, dia langsung mendesak Dharma untuk menyerang tanpa ada ruang untuk bermanuver. Terlepas dari bakatnya dalam berkultivasi atau tanggapannya terhadap peristiwa lain, wanita di depannya tidak diragukan lagi luar biasa. Jika tidak, bagaimana ia bisa mencapai level manusia sejati di alam Yuan Bumi pada usia ini dan juga membangkitkan kesadaran spiritual dan dharmanya? Mungkin, justru karena wanita ini telah membangkitkan kekuatan dharma sehingga dia bisa merasakan secara mendalam kekuatan energi yang menciptakan lubang tersebut. Terutama ketika akibat dari energi ini belum sepenuhnya hilang, bahkan Fang Tianan yang berdiri di sana dapat merasakan fluktuasi energi spiritual yang aktif di udara sekitarnya di bawah kepenuhan energi setelahnya. Kemudian, wanita di depannya tidak akan melepaskannya. Fang Tianan masih belum mengetahui apa bentuk spesifik dari metode tersebut. Namun,
Fang Tianan bisa menebak sedikit dari api merah yang muncul di seluruh langit selama serangan lawan. Setidaknya, itu harus dikaitkan dengan atribut energi api. Dan cahaya putih yang tiba-tiba muncul di langit, setelah kilatan cahaya, fluktuasi energi yang tersisa niscaya dapat merangsang energi Dharma pihak lain. Wanita itu bisa dimaafkan karena ingin mencari tahu apa yang terjadi. Bahkan jika Fang Tianan menghadapi situasi seperti itu, dia tidak akan membiarkannya pergi. Selain itu, Fang Tianan samar-samar bisa menebak mengapa wanita ini tidak berani mengambil tindakan tegas padahal dia jelas memiliki keunggulan kekuatan saat menghadapinya. Ingin mengekstrak informasi dari Fang Tianan adalah salah satu aspeknya, dan kesulitan yang dibawa oleh keterampilan pedang Fang Tianan juga membuat pihak lain sedikit berhati-hati. Yang paling penting adalah Fang Tianan mengandung warna putih di langit cahaya. Inilah yang paling mengkhawatirkan wanita ini. Semakin banyak Anda menebak tentang kekuatan energi yang menciptakan lubang tersebut, semakin banyak Fang Tianan dapat bertahan hidup dengan aman, semakin dia dapat membuat lawan-lawannya khawatir. Terlebih lagi, aura monster-monster yang tersisa di Fang Tianan, yang dipaksa oleh aura naga Ridgeback tingkat ke-6, pasti tidak akan mampu menyembunyikan perasaan pihak lain. Jika tidak, pikir Fang Tianan, pihak lain tidak akan sopan untuk berbicara dengannya, bukan? Setelah mengikutimu begitu lama, aku masih belum tahu namamu. Setelah mengetahui semuanya, Fang Tianan tiba-tiba melambai ke orang lain dan berkata, namaku Fang Tianan. Murong Sue. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menyebutkan nama. Kemudian, dia perlahan berjalan ke tepi Fang Tianan dan duduk, juga meniru postur Fang Tianan. Fang Tianan melirik ke pihak lain dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Meskipun saat ini di Star Refining Field masih gelap, gaun putih pihak lain masih memiliki warna cerah. Setiap gerakan yang dilakukannya seolah menarik perhatian orang lain. Fang Tianan tersenyum tipis dan berkata, namamu cukup sesuai dengan temperamenmu, tetapi dengan... Seolah memikirkan sesuatu, Fang Tianan mengerucutkan bibirnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Berkata, itu sama sekali tidak sesuai dengan gaya bertarungmu. Murong Sue hanya melihat ke arah Fang Tianan dan tidak berkata apa-apa. Oke, anggap saja aku bercanda, gumam Fang Tianan, lalu berkata dengan serius, jika aku membantumu menghilangkan keraguanmu, apakah kamu benar-benar akan melepaskanku? Kamu bisa pergi kapan saja. Suara Murong Sue masih penuh aura halus, seolah-olah datang dari tempat yang jauh, dan sepertinya terngiang langsung di telinga Fang Tianan. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sedikit tanpa daya lagi. Arti tersembunyi dari kata-kata ini adalah penjelasan Fang Tianan. Jika dia tidak puas, dia akan tetap mengikuti Fang Tianan. Mungkin karena Murong Sue begitu gigih dalam segala hal sehingga dia memiliki kekuatan yang dia miliki saat ini. Setelah memikirkannya beberapa saat, Fang Tianan masih ada dalam pikirannya, mengingat pemandangan di mana cahaya putih tiba-tiba muncul di langit dan membombardir Ridgeback tingkat ke-6. Di Istana Bintang, setiap penguasa istana di Istana Bintang akan memiliki istananya sendiri. Awalnya, aula utama di Istana Bintang adalah tempat 5 penguasa Istana Bintang mengumpulkan banyak penatua dan diaken untuk membahas berbagai hal. Selain itu, pembangunan istana di Istana Bintang mirip dengan kebanyakan sekte paviliun perpustakaan, paviliun seni bela diri, dan bahkan ruang makan. Bagaimanapun, sekte King Yun, mirip dengan sekte Fang Tianan sebelumnya, hanyalah sebuah sekte dalam yurisdiksi Istana Bintang. Secara umum, pengaturan dalam sekte tersebut agak dipengaruhi oleh Istana Bintang. Pada saat ini, di Istana Master Aula Utama Istana Bintang, tidak ada penatua yang menemaninya, dan tidak ada diaken yang menjaganya. Hanya ada 5 Master Aula yang duduk dengan tenang di ruang samping. Saudaraku, apakah kelainan di Star Refining Field barusan benar-benar disebabkan oleh monster di dalam yang harus menerobos ke tingkat ke-7? Master Aula kelima memiliki kepribadian yang lebih belak-belakan, tidak menahan keraguan mereka, bertanya langsung, saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak akan sesederhana itu. Jika tidak, kapan monster-monster ini tidak dapat menerobos? Mereka harus menunggu sampai murid berpengalaman memasuki bidang pemurnian bintang sebelum mereka bisa menerobos. Master Aula Utama memandang ke Master Aula kelima, mengangguk sedikit, dan bertanya, maksudmu sebenarnya adalah bertanya mengapa monster di Star Refining Field belum menembus ke level ke-7 di masa lalu. Kenapa tiba-tiba menerobos saat ini, kan? Itu maksudku. Ketua Istana kelima mengangguk. Sebenarnya, Lao Wu, kamu sudah lama tidak menjadi ketua Aula, jadi kamu tidak memiliki pemahaman khusus tentang beberapa hal. Itu normal. Pada saat ini, ketua Aula kedua membuka mulutnya untuk menjelaskan.
Bukankah sudah lama sekali sejak aku dipromosikan? Setelah mendengar ini, Master Aula kelima bahkan dirinya sendiri tertegun. Jika kita mengatakan itu untuk kultivator biasa, wajar jika ada 5 penguasa istana di Istana Bintang. Bagaimanapun, apa yang diterima semua orang sejak awal adalah bahwa ada 5 penguasa istana di Istana Bintang. Tetapi, dibandingkan dengan Master Aula utama Istana Bintang, sejauh menyangkut Master Aula kedua dan 2 Master Aula lainnya, memang belum lama ini 3 Master Aula lainnya dipromosikan menjadi Master Aula. Itu tergantung dengan siapa Anda membandingkannya. Ini seperti penatuaku dari Istana Bintang. Untuk sekelompok orang saat ini di Star Palace, dia sudah dianggap sebagai orang tua dari Star Palace. Namun, di mata penatuaku, selalu ada 5 penguasa istana di Istana Bintang. Tidak heran, ketika Master Aula kelima tiba-tiba mendengar kata-kata bahwa dia sudah lama tidak menjadi Master Aula, dia juga akan memasang ekspresi terkejut sejenak. Dalam keadaan normal, monster di Star Refining Field, tanpa campur tangan pihak luar, tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus ke level ke-7 di tempat seperti Star Refining Field. Master Istana kedua menjelaskan, ini berbeda dari bidang pemurnian bintang. Ini terkait dengan pembentukan bidang pelatihan. Itu sama dengan, bagaimana saya mengatakannya, para pembudidaya di dunia luar tidak dapat menembus ke tingkat master tanpa peluang tertentu. Kakak kedua, kamu mengatakan itu, aku agak memahaminya. Setelah mendengar kata-kata itu, Tuan Istana kelima merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Meskipun, baik di antara kekuatan kultivator di dekat kota masal atau di dunia kultivator lainnya, kadang-kadang memang ada beberapa kultivator yang akan menerobos ke alam master melalui upaya mereka sendiri, namun secara relatif, jumlah praktisi seperti itu masih sangat jarang. Khusus untuk 5 penguasa istana-istana bintang, orang-orang yang mampu menerobos ke ranah Grandmaster pasti telah dirangsang oleh kekuatan luar dan akhirnya berhasil. Jika tidak, jelas akan sulit bagi para pembudidaya ini untuk menerobos ke tingkat master hanya dengan mengandalkan usaha mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa sekte seperti Sekte King Yun akan mengirimkan murid paling menonjol yang telah mereka kembangkan ke bidang pemurnian bintang untuk pelatihan. Ada beberapa perbedaan di antara keduanya. Kepala Aula Utama berpikir sejenak dan berkata, cakupan yurisdiksi Istana Bintang terlalu besar, jadi beberapa situasi yang tidak kami duga terjadi. Mengakibatkan ini adalah dapat dimengerti bahwa beberapa pembudidaya dapat menembus ke tingkat master, tetapi di Star Refining Field, sulit untuk melakukan ini jika Anda hanya mengandalkan monster itu sendiri. Jadi, apa yang tidak biasa kali ini? Tuan Istana kelima terus bertanya. Ini ada hubungannya dengan para murid yang memasuki Star Refining Field untuk mengalaminya. Kata Master Aula Utama dengan sederhana. Tidak heran, saudaraku, tidak ada penjelasan langsung di Star Refining Field sekarang. Mendengar ini, Master Aula keempat juga memikirkan tentang penilaian dari Master Aula Utama. Kadang-kadang, ketika segala sesuatunya dijelaskan terlalu jelas, itu akan membuat semua orang khawatir. Kepala Aula Utama menjelaskan, selanjutnya, saya hanya bisa menebak alasan umum. Saya khawatir saya harus menunggu sampai pengalaman pemurnian bintang Field untuk lebih spesifik. Bagaimana menurutmu, kakak ketiga? Aku, Ketua Aula ketiga tidak akan berpikir bahwa Ketua Aula Utama akan bertanya padanya sendirian saat ini tanpa alasan sedikit pun. Ya, Ketua Aula kedua sepertinya sedang memikirkan sesuatu saat ini. Dia memandang ke Ketua Aula ketiga dan berkata, jika kami benar-benar ingin menemukan seseorang untuk menganalisis kelainan kali ini, di antara kami, Andalah yang paling cocok. Bukan begitu. Kepala Aula kelima memandang ke arah Master Aula ketiga dengan tatapan kosong dan berkata, kakak ketiga tahu alasan spesifiknya. Bahkan Guru Aula keempat memandang Guru Aula ketiga dengan heran. Haha, pemimpin Aula utama tersenyum dan berkata seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Kamu mungkin tidak tahu bahwa ketika orang ini memasuki Star Refining Field untuk berlatih, dia membuat banyak suara. Jelas sekali, orang yang dibicarakan oleh Master Aula utama adalah Master Aula ketiga. Untuk sesaat, Master Aula ketiga sedikit tersipu. Mengapa kalian berdua menatapku seperti ini? Kepala Aula ketiga menundukkan kepalanya sedikit, dan kemudian berkata dengan marah kepada Master Aula keempat dan kelima, bukankah kalian berdua? Pernahkah kalian memasuki lapangan pelatihan bintang untuk merasakannya? Ya, Kepala Istana kelima dengan cepat tersanjung, kami juga pernah mengalaminya, tapi sepertinya hal itu tidak menarik perhatian kakak. Itu karena kamu tidak memiliki kemampuan. Master Aula ketiga mau tidak mau memberikan tatapan kosong pada Master Aula kelima. Itu, Kepala Aula kelima melanjutkan,
Jika tidak, mengapa kamu menjadi saudara perempuan ketiga dan saya menjadi yang termuda? Ketika kita mencapai posisi Star Palace Master, yang dihargai setiap orang bukan lagi usia, tetapi yang lebih penting, kekuatan masing-masing. Faktanya, hal ini tidak hanya terjadi di Istana Bintang, tetapi juga di beberapa sekte seperti Sekte King Yun dalam yurisdiksi Istana Bintang. Gelar seperti Penatua Tertinggi dan Penatua pada dasarnya dibagi menurut kekuatan pribadi. Terus terang, dunia kultivator masih merupakan dunia yang menghargai kekuatan. Karena kakak laki-lakiku menyebutku, kupikir seseorang seharusnya menstimulasi monster tingkat 6 tertentu di dalam bidang pemurnian bintang, jadi monster itu ingin menerobos ke tingkat ke-7. Master Aula ketiga memikirkannya sejenak dan berkata, mengenai alasan spesifiknya, saya telah menganalisisnya selama bertahun-tahun. Secara umum, ada beberapa aspek. Saat dia mengatakan itu, Master Aula ketiga sepertinya sedang mengingat dan berpikir, sambil memilah pikirannya, dan berkata, semua orang tahu bahwa tujuan terpenting dari pelatihan di bidang pemurnian bintang adalah untuk menargetkan persepsi dan dharma. Yang pertama, mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini, terutama ini menggunakan perasaan krisis khusus yang dimiliki oleh monster di Star Refining Field untuk meningkatkan pengalaman para pembudidaya yang memasuki pelatihan kesadaran, jika tidak, hal itu tidak mungkin terjadi. Menyebabkan gerakan khusus. Bukankah terlalu sulit untuk langsung maju dari persepsi ke kesadaran spiritual? Guru Istana Kelima berkata dengan ragu-ragu, terlebih lagi, bahkan para praktisi yang telah membangkitkan indera spiritual mereka belum mencapai kekuatan Tian Yuan, sulit untuk membangkitkan kesadaran spiritual. Adapun orang sungguhan yang telah mencapai alam Tian Yuan, orang-orang dari Istana Bintang pasti akan melaporkannya terlebih dahulu. Jadi, saya juga berpikir bahwa dalam hal persepsi, tidak mungkin menyebabkan kelainan di bidang pemurnian bintang. Penguasa Istana Ketiga mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, namun, dalam hal dharma, memang demikian sulit untuk mengatakan ya. Dan, setelah mengatakan ini, Master Aula ketiga memandang sekilas ke Master Aula pertama dan Master Aula kedua dengan ekspresi aneh, dan kemudian melanjutkan, saat saya berlatih di Star Refining Field, beberapa kecelakaan terjadi karena sifat khusus dari metode saya. Untuk sesaat, kecuali Master Aula utama dan Master Aula kedua, dua Master Aula lainnya menunjukkan ekspresi terkejut ke arah arus utama Aula ketiga. Meskipun guru aula keempat dan guru aula kelima tidak mengetahui situasi spesifik guru aula ketiga di tempat pemurnian bintang, mereka masih memiliki pemahaman yang relatif baik tentang dharma yang pernah dimiliki oleh guru aula ketiga. Tidak heran kakak laki-laki itu baru saja bertanya kepada penatuaku apakah ada di antara para pembudidaya yang memasuki bidang pemurnian bintang kali ini yang telah membangkitkan dharma terkait dengan kemampuan luar angkasa. Guru aula kelima berkata sambil mengungkapkan pandangan ke belakang, berkata, jadi itulah yang terjadi. Tapi, guru aula kelima berpikir sejenak dan bertanya, bukankah ini berarti saat ini para kultivator tidak memiliki dharma apapun yang berhubungan dengan kemampuan luar angkasa? Jadi, saya baru saja mengatakan bahwa ini hanyalah kemungkinan mengenai atribut kemampuan dharma. Kepala Istana Ketiga melanjutkan, selain itu, berdasarkan situasi spesifik yang saya alami secara pribadi, saya kira, jika ada kemampuan dharma seseorang, kebetulan dekat dengan wujud monster di Star Refining Field, sulit untuk mengatakan bahwa akan ada beberapa perubahan khusus saat keduanya bertemu. Misalnya, tanya Tuan Istana Kelima, contoh paling sederhana adalah siapa yang memiliki penampilan yang sama dengan monster di Star Refining Field. Master Aula ketiga memandang Master Aula kelima dan berkata, misalnya, apa yang dijelaskan oleh penatuaku berasal dari Murong Sue di yurisdiksi Anda, jika Anda cukup beruntung bertemu dengan Fire Crow di Star Refining Field, hal itu mungkin akan merangsang Fire Crow untuk mengalami mutasi, memberikan Fire Crow kesempatan untuk menerobos dari level ke-6 ke level ke-7. 5 penguasa istana di Istana Bintang tidak memiliki pemahaman yang komprehensif tentang para murid yang memasuki tempat pemurnian bintang kali ini. Terlebih lagi, mereka mendapat informasi dari perkenalan penatuaku. Hanya beberapa pembudidaya setelah mengalami bidang pemurnian bintang dan berpartisipasi dalam penilaian berikutnya, 5 penguasa istana akan mengamati dan memahami para pembudidaya yang berbeda. Lagi pula, ada terlalu banyak praktisi muda yang bisa memasuki Star Training Field untuk merasakannya. Dan jumlah murid yang direkrut oleh masing-masing penguasa istana bintang sangat kecil. Oleh karena itu, meskipun Master Aula ketiga menggunakan Murong Sue sebagai contoh, dia bermaksud untuk menggoda Master Aula kelima. Bahkan jika Master Aula kelima mengetahuinya, dia hanya bisa tersenyum genit dan menunjukkan bahwa dia tidak keberatan. Sebaliknya, ada sedikit senyuman di wajah Master Aula kelima,
dan dia berkata dengan gembira, bisakah dikatakan bahwa kelainan di Star Refining Field kali ini disebabkan oleh murid-muridku? Ya dewa, kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Guru Aula keempat berkata dengan marah dari samping, ini belum terjadi, dan kamu mulai berbicara dan diam, dan kamu sudah menjadi muridmu. Ketua istana kelima mengangkat bahu dan berkata, bukankah itu yang dikatakan kakak ketiga? Aku hanya membuat analogi. Ini salahmu. Kepala istana ketiga tersenyum pahit dan berkata, lagi pula, apakah kamu yakin ada burung gagak api di Star Refining Field? Saya belum pernah mendengar hal ini. Master istana kelima memikirkannya dan berkata, monster-monster seperti Fire Crow biasanya ada di dekat gunung berapi dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Di Star Refining Field, begitu, selain hutan lebat, yang ada hanya wilayah laut. Ya, Master Aula ketiga mengangguk dan berkata, ruang di Star Refining Field sepertinya semuanya hutan lebat. Jika itu adalah atribut air, atau atribut kayu, atau monster atribut bumi, ukurannya relatif kecil. Jika mereka lebih terkonsentrasi, maka kemungkinan atribut api Fire Crow akan muncul di Star Refining Field akan sangat kecil. Saat dia mengatakan itu, Master Aula ketiga memandang Master Aula kelima dengan sedikit geli. Master Aula kelima hanya bisa memiringkan kepalanya dan berpura-pura tidak melihatnya. Jelas sekali, Master Aula ketiga hanya menggunakan Murong Sue sebagai contoh untuk menjelaskan, dan jelas dia terbiasa menyerangnya. Namun, ada kemungkinan lain. Melihat semua orang sepertinya telah menerima spekulasi sebelumnya, Master Istana ketiga masih menjelaskan, itu adalah tanaman di Star Refining Field. Apa yang kamu maksud dengan anak ketiga, bahwa monster tipe tumbuhan di Star Refining Field juga memiliki kesempatan untuk menembus ke level ke-7? Mata Master Aula kedua berkedip beberapa kali dengan cara yang rumit. Itu bukan monster tipe tumbuhan, tapi tumbuhan murni. Master Aula ketiga berkata dengan pasti, bahkan monster tipe tumbuhan adalah sejenis monster. Tidak mungkin menembus ke-7 level tanpa alasan apapun. Itu tanamannya. Apakah itu telah dimakan oleh monster? Master Istana keempat mendengar ini dan berkata dengan ragu-ragu, jika kamu benar-benar ingin mengatakannya seperti itu, Star Refining Field adalah harta yang sangat besar. 5 penguasa istana mungkin tidak tahu persis berapa tahun Star Refining Field telah ada. Mereka hanya tahu bahwa itu sudah sangat lama sekali sehingga orang hampir tidak dapat melihat bayangannya. Dan setelah bertahun-tahun, jika monster di Star Refining Field dapat dimaafkan dan dipenjarakan oleh ruang Star Refining Field dan tidak pernah mampu menembus ke level ke-7, maka tanaman yang tumbuh di Star Refining Field kain wall. Apakah ada yang mirip dengan buah Yuan sejati? Pembudidaya manusia dapat mengandalkan dukungan ramuan untuk meningkatkan energi sejati mereka, atau untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, secara alami ada banyak monster yang secara tidak sengaja menelan buah-buahan langka dan eksotik, sehingga memperoleh peluang untuk melakukan terobosan. Bahkan jika ada buah-buahan langka dan langka, mereka hanya bisa berada di tingkat ke-6, bukan tingkat ke-7. Pada saat ini, Master Aula Utama berkata dengan sangat yakin, karena akan ada pengurungan di dalam ruang Star Refining Field, semua monster tidak dapat menembus ke level ke-7, jadi itu sama untuk semua tanaman. Masih sulit untuk memberikan dampak pada kemampuan kurungan ini hanya dengan mengandalkan faktor internal dari Star Refining Field. Mungkinkah para penggarap yang memasuki bidang pemurnian bintang dibawa masuk? Tuan Istana ketiga mengerutkan kening dan berkata, tetapi secara tidak sadar, ini hanyalah analisis Tuan Istana ketiga, tetapi, sungguh, sulit untuk menerapkannya pada kenyataan. Akankah seorang kultivator di alam Yuan manusia membawa ramuan tingkat ke-7 yang hanya dapat digunakan oleh praktisi di alam Grandmaster? Untuk sementara waktu, 5 tetua istana bintang hanya dapat mengaitkan kelainan sebelumnya di bidang pemurnian bintang dengan dharma seseorang, yang menstimulasi monster di bidang pemurnian bintang, sehingga monster tingkat 6 siap untuk menerobos tingkat 7. Namun, mengapa ruang di dalam Star Refining Field di penjara, semua monster, tumbuhan, tidak dapat menembus ke level ke-7? Dan jika ada monster yang benar-benar ingin menerobos, apa yang akan terjadi dengan proses ini? Adalah gerakan tiba-tiba. Di antara 5 penguasa istana yang hadir, hanya penguasa istana pertama dan ketiga yang menunjukkan banyak harapan di mata mereka. Bahkan guru aula kedua hanya memiliki sedikit keraguan. Adapun Master Aula keempat dan Master Aula kelima, mereka masih berspekulasi saat ini, wujud dharma siapa yang dapat memiliki hubungan tertentu dengan monster tingkat 6 di Star Refining Field. Di Star Refining Field, Fang Tianan dan Murong Sue sedang duduk di hutan lebat, mengobrol santai seolah-olah mereka adalah sepasang teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Seringkali,
Fang Tianan berbicara sendirian sementara Murong Sue mendengarkan. Kadang-kadang, Murong Sue mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi lebih sering daripada tidak, Murong Sue mengalami beberapa adegan yang tidak pernah dia bayangkan dalam benaknya seperti yang dikatakan Fang Tianan padanya. Apalagi cahaya putih yang muncul di langit, menurut uraian Fang Tianan, hampir memiliki energi untuk menghancurkan dunia. Murong Sue ragu. Saat ini, Fang Tianan masih menipunya dengan kebohongan. Oleh karena itu, saat mendengarkan, Murong Sue tidak hanya menerimanya begitu saja, tetapi sepertinya menggunakan detail yang dia amati untuk mendukung adegan yang dijelaskan oleh Fang Tianan. Jika energi cahaya putih yang tiba-tiba muncul belum mencapai tingkat ekstrim, mengapa terdapat kawah sebesar itu di tempat kejadian? Murong Sue ingin menyangkal perkataan Fang Tianan, tetapi dari lubuk hatinya, Murong Sue agak setuju dengan penjelasan pihak lain. Tentu saja, Fang Tianan baru saja berlatih beberapa peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dari sudut pandang orang yang melihatnya. Misalnya, naga punggung bukit tingkat 6 dan wujud naganya sendiri saling meningkatkan momentum, dan dengan demikian menemukan peluang untuk menerobos monster tingkat ke-7, Fang Tianan tidak akan cukup bodoh untuk mengatakannya. Mengapa Ridgeback tingkat 6 berhasil menerobos? Fang Tianan hanya menjelaskan bahwa dia juga tidak tahu. Saat itu, dia masih berdiri jauh. Dia datang dengan tenang karena dia merasakan adanya gerakan di sini. Sebaliknya, Murong Sue memperhatikan ada aura kuat Fang Tianan di sebelah lubang yang dalam, yang lebih mudah dijelaskan. Ketika Fang Tianan melihat monster menerobos, dia segera bersiap untuk mengungsi. Bagaimanapun, proses monster tingkat 6 menerobos ke tingkat ke-7, meskipun sangat jarang, juga penuh bahaya. Bagi orang sungguhan seperti Fang Tianan di alam Yuan manusia, tetap di tempatnya tanpa mengetahui apakah akan hidup atau mati saat ini, itu sama saja dengan basmi diri. Namun, saat Fang Tianan hendak pergi, cahaya putih muncul di langit. Kemudian, Fang Tianan merentangkan tangannya, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi. Setelah lubang muncul, Fang Tianan menyelinap ke tepi lubang, ingin melihat apakah ada inti monster atau sejenisnya yang bisa terlewatkan dalam serangan yang begitu kuat. Alhasil tentu saja tidak ada lagi yang tersisa. Benarkah demikian? Meskipun Murong Sue telah menyetujui penjelasan Fang Tianan di dalam hatinya, dia masih bertanya seperti ini di permukaan. Itu benar. Fang Tianan mengangguk dengan serius dan berkata, seolah meyakinkan dirinya sendiri, jika tidak, bagaimana menurutmu? Jika itu kamu, yang berada di sebelah Ridgeback pada saat itu, kamu masih bisa bertahan. Peluang. Oke, Murong Sue merenung sejenak dan mengangguk, saya yakin Anda tidak berbohong kepada saya. Apakah aku memiliki kemampuan itu? Fang Tianan menoleh dan melirik ke arah Murong Sue, menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan karena Fang Tianan sengaja menyembunyikan momentum naga punggung bukit dan proses menindas tubuhnya. Faktanya, di paragraf ini, penampilan naga Fang Tianan terlalu aneh. Fang Tianan sendiri masih sedikit bingung, seperti mengapa Dragon Master tiba-tiba menunjukkan keinginannya untuk bersaing dengan lawan setelah Ridgeback Dragon tiba. Di saat-saat terakhir, energi Dharma Naga mampu mendorong Fang Tianan dan terbang menjauh dari naga punggung bukit. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa meskipun Dharma tidak berada di bawah kendali Fang Tianan sebelumnya, setelah tubuh Fang Tianan mengalami krisis, Dharma Prime akan tetap membantu Fang Tianan tanpa ragu-ragu. Apakah wujud Dharma mempunyai kesadarannya sendiri, atau ada sesuatu yang lain? Fang Tianan menerima begitu saja dan mulai memikirkan apakah dua energi binatang ibel yang masuk ke dalam tubuh ketika dia memasuki gua warisan memiliki arti khusus. Atau, bahkan setelah Dharma Naga terbangun, kesadaran naga masih tetap berada dalam Dharma. Fang Tianan memandang Murong Sue di sampingnya, dan benar-benar ingin bertanya kepadanya bagaimana dia terbangun dalam Dharma. Memang benar pemahaman Fang Tianan tentang Dharma terlalu sedikit. Di seluruh sekte King Yun, bahkan jika Gu Yanran membangkitkan aspek Dharma, dia masih termasuk dalam sistem tambahan. Adapun proses kebangkitan penampilan Dharma, bahkan jika dia bertanya kepada para tetua di sekte tersebut, bahkan pemimpin Mu Qingshan, dia tidak akan tahu apa-apa tentang hal itu. Dan wujud Dharma yang dibangkitkan Fang Tianan hanyalah satu dari dua energi yang masuk ke tubuhnya. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tiba-tiba menunjukkan ekspresi keheranan di wajahnya, dan akhirnya menyadari apa yang dia abaikan ketika dia memeriksa dantian tengah. Ketika Fang Tianan memeriksa dantian batinnya sebelumnya, dia fokus pada energi Dharma Naga, dan secara alami mengabaikan energi monster lain yang masih melilit kartu batas. Terus terang, setelah energi monster-monster ini memasuki tubuh Fang Tianan, itu tidak dikendalikan oleh keinginan pribadi Fang Tianan dan berputar di sekitar tanda batas secara mandiri.
Setiap kali Fang Tianan memeriksa dantian tengahnya, dia melihat pemandangan ini. Adegan spesial apapun, jika Anda lebih sering melihatnya, perlahan Anda akan terbiasa. Oleh karena itu, pada saat kritis, ketika Fang Tianan memperhatikan energi Dharma Jiaolong, dia secara tidak sadar tidak memperhatikan energi ini. Namun, melihat ke belakang sekarang, tampaknya Fang Tianan tidak menyadari energi ini berputar di sekitar tanda batas pada saat itu. Belum lagi ia berputar di sekitar tanda batas, Fang Tianan sepertinya tidak memperhatikan energi itu sendiri. Untuk sesaat, Fang Tianan tidak peduli bahwa Murong Sue masih berada di sampingnya, dan seluruh pikirannya tenggelam dalam dantian tengah. Tentu saja, Fang Tianan berkata diam-diam. Energi milik King Luan ini benar-benar menghilang pada saat ini, menghilang sepenuhnya dari dantian tengah Fang Tianan. Pada saat yang sama, energi yang berhubungan dengan Dharma Naga di dantian Fang Tianan masih sangat tersebar. Dalam waktu singkat, mustahil bagi Fang Tianan untuk memadatkan bentuk Dharma lagi. Dan bagaimana energi milik King Luan ini bisa tiba-tiba menghilang? Fang Tianan memikirkannya, dan dia tidak bisa melihat lebih jelas apa energi dari dua monster-monster yang memasuki tubuhnya. Jika kedua energi ini awalnya ditarik oleh kartu batas. Setelah mengikuti tanda batas dan memasuki tubuh Fang Tianan membangunkan Dharma Naga, tetapi energi milik King Luan tidak bergerak sama sekali. Ini cukup membuat Fang Tianan memutar otak untuk memikirkan alasannya. Pada saat ini, energi wujud naga ditekan oleh cahaya putih yang tiba-tiba muncul di langit, dan langsung menghilang di dantian tengah Fang Tianan. Dan itu milik energi King Luan. Itu benar-benar menghilang dalam sekejap. Fang Tianan merenungkan bahwa mungkin ada hubungan antara kedua energi ini, aku semua bingung. Benar, kaulah yang bertanya padaku selama ini. Sekarang, bolehkah aku mengajukan sedikit pertanyaan padamu? Fang Tianan tiba-tiba berkata kepada Murong Sue di sampingnya. Katakan, Murong Sue memikirkannya sejenak, dikatakan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu bangun? Fang Tianan bertanya dengan suara yang sedikit lembut dan hati-hati. Murong Sue memandang Fang Tianan dengan mata yang perlahan menjadi aneh. Yah, Fang Tianan ragu-ragu dan berkata, jika tidak nyaman, maka tidak perlu menjawab. Bukankah kamu juga membangkitkan Dharma? Murong Sue memandang Fang Tianan dan bertanya. Memang benar saya telah membangkitkan Dharma, tetapi rasanya agak tidak dapat dijelaskan dan saya tidak dapat memahaminya dengan jelas, jadi. Fang Tianan mengangkat bahu. Jadi, kamu ingin mencari jawaban dariku. Murong Sue mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, sepertinya sekte tempatmu berada sebelumnya tidak tahu banyak tentang Dharma. Itu sudah pasti. Fang Tianan melirik ke arah pihak lain dengan marah. Anda tahu, di seluruh sekte King Yun, hanya ada 2 orang yang telah sadar akan Dharma. Selain itu, semua anggota di tingkat Diaken dan sesepuh belum pernah mengalami pencerahan Dharma. Bahkan jika Fang Tianan ingin mengerti, dia tidak bisa memulainya. Kebangkitan Dharma terkait dengan konstitusi praktisi itu sendiri. Murong Sue menatap Fang Tianan beberapa saat sebelum menjelaskan, jika Anda tidak memiliki konstitusi seperti itu, bahkan jika Anda sudah siap sepenuhnya, Anda tidak akan mampu untuk membangkitkan Dharma. Fisik. Fang Tianan tertegun sejenak ketika mendengar ini. Ya, itu bukan atribut bawaan seorang kultivator, juga tidak ada hubungannya dengan kekuatan kultivator. Murong Sue mengangguk dan berkata, di sekte kami, ada banyak cara untuk menguji seorang kultivator, apakah Anda memiliki konstitusi untuk sadar akan Dharma? Bukankah itu berarti ada banyak kultivator di sekte Anda yang telah menyadari kemampuan Dharma? Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa dalam lingkup seluruh manajemen Istana Bintang, dunia kultivator di dekat Mas City sepertinya tidak ada sama. Tidak menonjol. Tidak banyak. Murong Sue menggelengkan kepalanya sedikit dan menjelaskan, memiliki fisik seperti itu tidak berarti kamu akan mampu membangkitkan Dharma menjadi lebih banyak jumlahnya. Dengan kata lain, memiliki fisik seperti itu hanyalah sebuah fondasi. Fang Tianan tercengang, berpikir bahwa ini seperti kualifikasi bawaan seorang kultivator. Itu hanya dapat mewakili potensi Anda untuk kultivasi di masa depan, tetapi tidak dapat menentukan apa yang sebenarnya dapat Anda capai. Tingkat alam tertentu. Toh, secara teori, siapapun boleh mencoba mempraktikannya. Karena setiap orang memiliki dantiannya masing-masing. Namun belum diketahui secara pasti apakah kekuatan tersebut bisa terbentuk di dantian dan resmi memasuki dunia praktisi. Jika Anda ingin memahaminya seperti ini, tidak apa-apa. Murong Sue membenarkan pendapat Fang Tianan dan melanjutkan, setelah Anda memiliki fisik seperti itu, Anda perlu menemukan asal mula Dharma yang sesuai dengan fisik Anda, adalah kuncinya. Bahan-bahannya relatif besar.
Tunggu sebentar, dari mana asal mula Dharma? Fang Tianan tiba-tiba berkata, menyela kata-kata Murong Sue. Asal-usulnya adalah untuk memungkinkan Anda merasakan nafas yang merupakan bagian dari Dharma sebelum Anda terbangun dari Dharma, dan membiarkan nafas ini tetap berada di dalam tubuh Anda. Kemunculan Dharma akan mendorong Anda untuk terbangun dengan cara tertentu. Begitu berhasil, Dharma Anda sendiri secara alami akan terbangun. Jika Anda tidak berhasil, Anda harus terus berusaha. Dengan kata lain, selama dia menemukan aura yang sesuai dengan asal mula Dharma, kultivator ini memiliki peluang besar untuk membangkitkan Dharma. Tanya Fang Tianan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Murong Sue memikirkannya dan berkata, jika kamu mencoba terlalu sering, itu pasti akan mempengaruhi fisikmu. Ini akan mempengaruhi kebangkitan Dharmamu. Terlebih lagi, orang yang dapat memiliki fisik seperti itu adalah diri mereka sendiri jumlahnya relatif sedikit, dan mungkin karena berbagai kondisi, orang tidak dapat menyadari Dharma. Oleh karena itu, secara umum, masih sangat sedikit orang yang dapat memiliki Dharma. Bagaimana dengan Dharmamu? Fang Tianan memandang ke arah Murong Sue. Atribut bakat pribadiku tidak jelas, tapi aku beruntung. Segera setelah aku bersendewa dengan asal mula atribut api, itu sangat cocok dengan fisikku, jadi. Murong Sue berkedip dan menatap Fang Tianan. Dia sepertinya bertanya, apakah Anda ingin merasakan Dharmanya lagi? Jangan. Fang Tianan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Api yang memenuhi langit tampak sangat indah. Namun, sebagai korban, Fang Tianan tidak ingin mengalaminya lagi. Setelah menerima penjelasan Murong Sue, Fang Tianan agak memahami bagaimana Dharma terbangun. Pertama-tama, ini adalah untuk menentukan apakah Anda, sebagai pribadi, memiliki kemungkinan untuk mencapai pencerahan Dharma. Meskipun Fang Tianan belum yakin tentang cara menentukannya, Fang Tianan menduga bahwa ini serupa dengan mendeteksi atribut bakat seorang kultivator. Setelah itu, berdasarkan beberapa kondisi pribadi Anda, seperti sifat alami Anda, atau keterampilan yang telah Anda latih, Anda diperbolehkan bersendewa dengan aura asli Dharma yang cocok untuk Anda. Inilah keuntungan dari sekte besar. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tidak bisa tidak memikirkan situasi sekte Qingyun. Di seluruh sekte, hanya Gu Yanran yang telah membangkitkan kemampuan Dharma. Bagaimana jika Fang Tianan memiliki fisik untuk membangkitkan Dharma sebelum dia membangkitkan Dharma? Fang Tianan masih belum memiliki cara untuk berhubungan dengan aura asal mula Dharma, untuk menyelesaikan proses mendorong Dharma secara artifisial. Di sekte tempat Murong Sue berada, meskipun Murong Sue tidak menjelaskan secara spesifik berapa banyak pembudidaya di sekte tersebut yang telah sadar akan Dharma. Namun, Fang Tianan menduga jumlahnya pasti cukup besar. Setidaknya, ada lebih banyak lagi selain sekte Qingyun yang dimiliki oleh Fang Tianan. Sebuah sekte hanya dapat mengizinkan muridnya dengan fisik Dharma yang telah bangkit untuk berpartisipasi dalam proses mendorong Dharma jika sekte tersebut memiliki sebagian besar atribut. Namun, di saat yang sama, Fang Tianan juga merasa bahwa pengalaman kali ini di Star Refining Field bahkan lebih sulit. Karena ada banyak kultivator yang telah membangkitkan Dharma di sekte milik Murong Sue, setidaknya ini membuktikan bahwa orang-orang ini membangkitkan kemampuan Dharma setelah usia 30 tahun, atau mereka telah berpartisipasi dalam pengalaman bidang pemurnian bintang, dieliminasi dan dikembalikan. Hal ini membuat tekanan Fang Tianan tiba-tiba meningkat pesat. Bahkan jika Anda membangkitkan Dharma dan memasuki bidang pemurnian bintang, Anda mungkin tidak dapat lulus penilaian dengan aman. Terlebih lagi, saat ini, Fang Tianan bahkan tidak dapat memanggil Dharma di tubuhnya. Fang Tianan berpikir dengan hati-hati sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk bertindak terpisah dari Murong Sue. Hubungan keduanya seperti musuh dan teman. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Fang Tianan benar-benar lega karena Murong Sue akan mengikutinya. Setelah memahami proses munculnya lubang tersebut, Murong Sue tidak dengan tegas bersikeras bahwa dia akan terus mengikuti Fang Tianan. Kedua belah pihak harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan inti monster yang cukup untuk pengalaman berikutnya. Dua orang yang sepenuhnya mampu bekerja sama dan berjalan bersama secara alami akan meningkatkan efektivitas tempur mereka. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika dua orang yang memiliki celah hati bersatu. Sejak saat itu, kedua belah pihak memiliki pemahaman diam-diam dan berpisah. Perselisihan pertempuran antara Murong Sue dan Fang Tianan tidaklah istimewa di tempat seperti Star Refining Field. Jika kedua belah pihak berhasil melewati penilaian Star Refining Field, maka, ketika saatnya tiba, mereka berdua akan menjadi murid Star Palace. Tentu saja premisnya adalah keduanya memiliki kekhawatiran satu sama lain. Fang Tianan kagum dengan kekuatan Murong Sue.
Dan cara Murong Sue memandang Fang Tianan selalu membuat Fang Tianan merasa seperti sedang dimata-matai. Sepertinya mata Murong Sue bisa membuat dia mengetahui lebih banyak tentang rahasia Fang Tianan. Mungkin justru karena pemahaman dan spekulasi inilah Murong Sue tidak mengambil tindakan langsung terhadap Tianan. Jika kekuatan kedua pihak yang bertemu benar-benar terlalu berbeda, bahkan jika mereka menjadi sesama sekte, di Star Refining Field dan di posisi pesaing, tindakan langsung sangat diperlukan. Merampok inti monster yang telah Anda kumpulkan saja sudah dianggap sopan. Sulit untuk mengatakan, meskipun aku membasmimu, tidak ada yang akan menangis untukmu. Dan ini juga merupakan kekejaman pertama yang diberikan kepada para pembudidaya muda melalui pengalaman mengadakan lapangan pelatihan bintang di Istana Bintang. Hanya kultivator yang menonjol dari perjuangan kejam yang dapat dikenali oleh Istana Bintang. Berjalan sendirian di hutan lebat, Fang Tianan mengandalkan indera spiritualnya untuk menghindari beberapa praktisi manusia dan menghindari pertemuan dengan monster di Star Refining Field. Untuk Fang Tianan saat ini, jelas agak enggan hanya mengandalkan tubuhnya yang terluka untuk membasmi monster itu. Kecuali dia bertemu monster tingkat 4, Fang Tianan akan memiliki kesempatan untuk mencobanya. Jika tidak, kita hanya bisa menunggu sampai energi sebenarnya di dalam tubuh pulih sepenuhnya, atau memanggil kembali bentuk Dharma Naga. Namun, entah karena nasib buruk, hampir semua monster yang ditemui Fang Tianan berada dalam kelompok. Selain itu, sensitivitas aura monster di Star Refining Field jauh melampaui pengetahuan Fang Tianan. Setidaknya, ini jauh lebih sensitif daripada monster dengan level yang sama yang ditemui Fang Tianan di dunia luar. Untungnya, persepsi Fang Tianan telah berkembang menjadi kesadaran spiritual. Fang Tianan mampu menghindari krisis sambil membiasakan dirinya dengan fungsi indera spiritual secepat mungkin. Melihat langit semakin cerah, Fang Tianan berangsur-angsur menjadi semakin bersemangat untuk menemukan tempat yang cocok untuk pulih dari luka-lukanya secepat mungkin. Cahaya di Star Refining Field perlahan menyebar. Krisis dan bahkan ketakutan yang ditimbulkan oleh kegelapan secara bertahap mulai terhapuskan. Bagi banyak kultivator yang telah memasuki Star Refining Field untuk merasakannya, mungkin hanya mulai saat ini dan seterusnya ujian tersebut dapat benar-benar datang. Tidak peduli apa yang terjadi pada malam pertama setelah memasuki Star Refining Field, dan berapa banyak orang yang secara acak dijatuhkan ke area berbahaya di Star Refining Field tanpa tindakan pencegahan apapun. Saat langit semakin cerah, segalanya menjadi masa lalu. Dalam satu malam, para pembudidaya yang tidak dapat melarikan diri dari gelombang krisis pertama meninggal atau terluka, atau kehilangan nyawa mereka di bawah cakar monster, atau kehilangan nyawa mereka saat berkeliaran di area berbahaya alami di Star Refining Field, atau diam-diam menunggu kultivasi di pojok. Bagi sebagian besar praktisi, permulaan hari pertama juga berarti permulaan pertempuran baru. Hanya dengan mencoba yang terbaik untuk membasmi monster-monster dan mendapatkan ramuan dalam monster-monster sebanyak mungkin, Anda dapat melewati pengalaman Star Refining Field. Dan para praktisi muda yang telah memasuki Star Refining Field tidak punya jalan keluar lain. Dari waktu ke waktu, di hutan lebat di dalam Star Refining Field, akan terdengar suara pertarungan yang samar. Fang Tianan bersembunyi di celah sementara yang ditemukan di tebing, diam-diam meminum ramuan untuk meningkatkan energi sebenarnya di tubuhnya. Fang Tianan telah menyia-nyiakan ketiga botol ramuan yang diperoleh dari gua warisan, yang paling rendah. Bahkan obat mujarab kelas menengah sebagian besar sudah habis. Hanya botol kelas atas, Fang Tianan hanya meminum 3 pil. Meskipun demikian, Fang Tianan masih bisa merasakan kekurangan ramuan yang dibawanya. Di tempat yang aneh di Star Refining Field, tanpa sumber daya selain kemampuannya sendiri, dan tidak ada bantuan dari siapapun, di mata orang-orang di Star Palace, secara alami itu adalah tempat terbaik untuk pelatihan, dan untuk For Fang Tianan dan lainnya, rasanya seperti berada di medan perang. Siapa tahu ada yang muncul entah dari mana. Atau mungkin sekelompok monster datang. Sementara Fang Tianan sedang mengatur energi sebenarnya di tubuhnya. Masih belum berani membiarkan perasaan rohaninya rileks. Memikirkan tujuan akhir pelatihan di Star Refining Field, selain membasmi monster dan meningkatkan pengalaman bertarung seseorang, masih ada lagi. Masih ditujukan pada persepsi dan dharma. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat getir. Ganxing telah menjalankan pengertian spiritual. Selalu waspada terhadap monster yang sulit ditangkap. Sekalipun itu adalah latihan untuk meningkatkan persepsi. Namun, Fang Tianan harus mengakuinya di dalam hatinya. Di bawah ancaman kehidupan yang kuat, lingkungan yang keras seperti itu memang paling cocok untuk meningkatkan persepsi. Meskipun Fang Tianan baru saja maju dari persepsi ke kesadaran spiritual, dia masih dapat merasakan bahwa intensitas kesadaran spiritualnya memadat dan meningkat hanya dalam satu malam.
Terlebih lagi, apa yang membuat Fang Tianan sangat tidak berdaya adalah dia telah menyebarkan kesadaran spiritualnya secara ekstrim. Dia berlari dan mempertahankannya dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tetap tidak bisa menghindari serangan monster. Saat itulah Fang Tianan baru saja memasuki celah di tebing tempat dia bersembunyi saat ini. Fang Tianan mengandalkan indera spiritualnya untuk menyelidikinya, tetapi sepertinya dia tidak menemukan sesuatu yang salah dengan tempat ini. Dan saat Fang Tianan melangkah ke celah di tebing, seekor kelelawar besar tiba-tiba berlari keluar dari celah di tebing dan langsung menyerang Fang Tianan. Fang Tianan hampir tanpa sadar mengayunkan pedang Qingyun untuk memblokir, dan dengan suara dentang, pedang Qingyun sepertinya telah mengenai sepotong baja. Suara instan dan kekuatan pantulan membuat Fang Tianan terhuyung mundur selama 3 hingga 5 detik dengan mengambil satu langkah dia dapat berdiri diam. Di saat yang sama, kelelawar yang awalnya menyerang Fang Tianan menghilang tanpa jejak. Sungguh aneh. Fang Tianan menghela nafas. Perasaan spiritualnya tidak dapat mendeteksi keberadaan kelelawar. Jika dia tahu ada kelelawar yang bertengger di sini, tidak peduli apa, Fang Tianan tidak akan masuk dengan gegabah. Setiap monster mempunyai wilayahnya masing-masing. Begitu monster lain, atau kultivator, diam-diam masuk ke wilayahnya, secara alami akan menimbulkan perlawanan kuat dari pihak lain. Dan pada saat Fang Tianan menghela nafas, suara mendengung muncul di telinga Fang Tianan. Bang! Pedang Qingyun terayun ke atas dan ke bawah lagi, mengeluarkan suara yang tajam seolah-olah mengenai pelat besi. Namun, kali ini, karena Fang Tianan lebih waspada sebelumnya, kelelawar yang terbang di udara terkena serangan jauh oleh kekuatan kuat Fang Tianan. Fang Tianan masih bisa membedakan bayangan hitam pekat dengan sangat jelas bahkan di saat paling gelap sebelum fajar. Boneka batu besar. Fang Tianan segera memanggil 3 boneka batu raksasa untuk mengepung dan menekan kelelawar tersebut. Bukan berarti kecepatan boneka batu raksasa itu bisa mengimbangi kecepatan kelelawar. Tapi pedang Qingyun milik Fang Tianan sebenarnya berlumuran darah. Tidak peduli seberapa tajam cakar atau mulutnya kelelawar, ketika keduanya bertabrakan dengan pedang Qingyun di tangan Fang Tianan, kelelawar itu masih terluka. Fang Tianan diam-diam bersukacita karena keterampilan pedang yang dia gunakan saat ini membuat pedang Qingyun bersinar dengan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ujung tajam yang bahkan dapat menghancurkan perisai bintang misterius biasa sudah cukup untuk melukai kelelawar tingkat 4. Mengambil kesempatan ini, Fang Tianan secara intuitif percaya bahwa ini adalah kesempatan untuk membasmi kelelawar tanpa memikirkannya. Apalagi yang perlu dikatakan. Memanfaatkan ketidaknyamanan kelelawar terbang, senjata misterius di tangan boneka batu raksasa itu setidaknya memiliki level yang sama dengan pedang Qingyun di tangan Fang Tianan. Bahkan tanpa pedang Qingyun milik Fang Tianan, ketajaman yang diberikannya berada pada level senjata misterius, bukan? Dalam kilatan petir, ketika Fang Tianan memanggil boneka batu raksasa itu, dia langsung melemparkan batu putih yang diambil dari tanda batas ke arah terbang mundur kelelawar tersebut. Dalam sekejap, cahaya putih menyala dan energi berfluktuasi. Pergerakan ketiga boneka batu raksasa tidak diragukan lagi lebih tepat sasaran dan lebih tajam daripada Fang Tianan. Dengan suara dentang, Fang Tianan melihat pedang besar di tangan boneka batu raksasa itu mengenai pemukulnya, dan kemudian, di tempat pedang besar dan pemukul itu bersendewa, cahaya putih bersinar. Ini benar-benar pertahanan yang kuat. Fang Tianan memukul sudut mulutnya dan bergegas. Bagi Fang Tianan, suasana di malam yang gelap tentu tidak cocok untuk bertarung, terutama kelelawar dan monster terbang. Namun bagi kelelawar, suasana kegelapan secara alami merupakan penutup alami. Yang perlu dilakukan Fang Tianan adalah mencoba yang terbaik untuk mencegahnya terbang lagi. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan ini, dia masih perlu membuat kelelawar itu lelah menghadapi serangan ketiga boneka batu raksasa itu. Adapun Fang Tianan sendiri, dia secara alami perlu menemukan momen yang tepat dan mengambil tindakan tegas untuk memberikan pukulan fatal pada pemukulnya. Diam-diam, Fang Tianan masih menantikan langit menjadi lebih cerah secepatnya. Kelelawar tidak membutuhkan cahaya redup untuk mengetahui segala sesuatu di sekitarnya, seperti suara, lambaian senjata, dan guncangan energi yang ditimbulkannya. Namun, bagi Fang Tianan, indera spiritualnya pun tidak terlalu baik kelelawar, maka kamu hanya bisa mengandalkan matamu sendiri. Namun, yang tidak disangka Fang Tianan adalah dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan pergerakan kelelawar, tetapi boneka batu raksasa yang dia panggil bisa. Nampaknya boneka batu raksasa tersebut benar-benar fokus pada sasaran kelelawar yang dilingkari dan ditekannya, dan tidak perlu mengandalkan mata sendiri untuk menilai arah kelelawar tersebut. Ketiga boneka batu raksasa itu bergantian menyerang, terus-menerus menekan aktivitas kelelawar tersebut.
Ketika Fang Tianan mendekat, kelelawar tingkat 4 di depannya telah terperangkap di ruang kecil seluas 1 atau 2 meter persegi oleh 3 boneka batu raksasa. Secara khusus, dalam pandangan Fang Tianan, kerjasama antara 3 boneka batu raksasa itu cukup diam-diam. Ada yang bertanggung jawab menghalangi arah terbang kelelawar ke angkasa, ada yang bertanggung jawab menyerang langsung kelelawar tersebut, dan ada boneka batu raksasa yang memeriksa kebocoran dan mengisi celah dimanapun dibutuhkan, senjatanya di tangannya akan muncul seketika. Untuk sementara, sulit bagi Fang Tianan untuk ikut campur dalam pertempuran di sini. Fang Tianan baru saja mendengar kelelawar itu tampak berkicau, mengejek Fang Tianan karena masuk ke wilayahnya, dan memprotes bahwa Fang Tianan menindas kelelawar yang lebih kecil. Fang Tianan tidak begitu baik. Dengan keuntungan yang didapat dari 3 boneka batu raksasa yang mengelilingi kelelawar, jika Fang Tianan masih tidak bisa mengalahkan kelelawar tingkat keempat ini, sulit untuk mengatakan bahwa Fang Tianan berhenti begitu saja dari pengalaman Star Refining Ground masuk ke sini sama sekali. Ketika tombak di tangan boneka batu raksasa itu membentuk busur yang anggun dan menembus langsung ke perut kelelawar, Fang Tianan akhirnya sampai ke sisi kelelawar dan berjongkok untuk memeriksanya. Sama seperti monster di dunia luar, setelah kematian, suhu di tubuh monster tersebut akan cepat hilang. Fang Tianan mengambil pedang Qingyun dan mengobrak-abrik tubuh kelelawar untuk beberapa saat sebelum mengeluarkan ramuan dalam yang memancarkan sedikit cahaya cian dari kepala kelelawar. Meski kelelawarnya tidak kecil, hampir sebesar kepala yang diterima, namun ramuan bagian dalam yang dikeluarkan hanya seukuran bola mata. Bahkan jika Fang Tianan memegang ramuan dalam di tangannya, dia masih bisa merasakan energi murni yang ditransmisikan dari ramuan dalam monster ini. Apakah ini poin pertama yang didapat? Ada sedikit senyuman di bibir Fang Tianan. Meskipun bukan kekuatan Fang Tianan sendiri yang mengalahkan monster kelelawar tingkat keempat, ramuan dalam akhirnya jatuh ke tangan Fang Tianan. Selama ramuan batin ini disimpan di sisi Fang Tianan, poin akan dihitung untuk Fang Tianan setelah meninggalkan Star Refining Field. Fang Tianan bersembunyi di celah tebing, yang relatif aman. Awalnya adalah wilayah milik monster kelelawar tingkat 4. Monster yang kekuatannya lebih rendah dari kelelawar, meskipun mereka bersembunyi di samping, tidak akan lewat di sini, dan monster yang kekuatannya lebih tinggi dari kelelawar tidak akan lewat dengan mudah, keluarlah dari wilayahmu sendiri. Kecuali mereka sedang mencari makanan, atau diprovokasi oleh monster lain, mereka akan bertindak sembarangan. Begitu Fang Tianan memasuki bidang pemurnian bintang, dia langsung jatuh ke dalam lingkaran pertempuran antara serigala bintik merah dan kelompok laba-laba raksasa. Sedangkan untuk luka fisiknya, jika serius berarti serius, dan jika tidak serius maka tidak terlalu serius. Luka dalam yang tertinggal saat berkelahi dengan orang lain bukanlah suatu kecelakaan bagi seorang praktisi seperti Fang Tianan. Fang Tianan hanya perlu mengatur nafasnya untuk jangka waktu tertentu dan dengan bantuan obat mujarab, dia dapat pulih secara alami. Setiap kultivator tumbuh melalui cedera, cedera, dan pemulihan yang terus-menerus. Namun, naga punggung-punggung tingkat 6 mengandalkan momentumnya sendiri untuk menekan, menyebabkan kerusakan fisik dan manfaat bagi Fang Tianan, dan kemunculan tiba-tiba cahaya putih di langit membombardirnya, secara paksa menekan bentuk sihir naga untuk kembali ke tubuh Fang Tianan. Dampak instan menyebabkan ketidaknyamanan pada Fang Tianan, tetapi Fang Tianan membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri. Untungnya, kekuatan fisik Fang Tianan telah meningkat pesat di bawah pengaruh Ridgeback tingkat ke-6. Fang Tianan tidak tahu apakah ini disebabkan oleh persaingan antara fase naga Dharma dan naga punggung bukit tingkat ke-6. Namun, Fang Tianan dapat dengan jelas merasakan perubahan spesifik dalam daya tahan tubuhnya. Misalnya, kekuatan meridian meningkat pesat, atau kekuatan benturan yang dapat ditahan oleh tubuh itu sendiri juga menjadi lebih baik. Fang Tianan dapat memahaminya secara mendalam setelah penyesuaian napas yang sederhana. Setelah memikirkannya, Fang Tianan masih mengambil ramuan dalam dari kelelawar tingkat 4 yang baru saja dia peroleh di tangannya. Bukan karena Fang Tianan belum pernah melihat inti dari binatang ibel ketika dia berada di Sekte Qingyun. Namun, apakah itu di toko penjaga toko Meng di kota Qingyun atau di tempat pertukaran di gerbang luar Sekte Qingyun, inti monster yang dilihat Fang Tianan semuanya ditampilkan di etalase. Terus terang, Fang Tianan sendiri belum pernah mendapatkan inti dari monster-monster. Meski begitu, Fang Tianan secara kasar masih bisa membedakan perbedaan paling jelas antara ramuan dalam dan inti monster-monster. Menurut tetua yang menunggu semua orang di Star Palace, semua monster di Star Refining Field harus memiliki ramuan dalam. Selain itu,
Banyak pembudidaya yang telah memasuki Star Refining Field untuk merasakan juga berspekulasi tentang ramuan dalam dan inti monster-monster, yang hanya berbeda namanya. Bagaimanapun, keduanya adalah sumber vitalitas dan kekuatan yang kuat dalam monster-monster. Jika monster kehilangan ramuan batinnya, ia seperti seorang kultivator yang tiba-tiba kehilangan ramuannya. Fang Tianan dapat membayangkan bahwa jika seorang kultivator kehilangan dantiannya, identitasnya sebagai seorang kultivator secara alami akan hilang. Pada saat yang sama, karena peningkatan kekuatan, vitalitas yang diperluas akan dikembalikan ke tingkat orang biasa. Namun, menilai dari perasaan spesifik Fang Tianan tentang ramuan dalam dan inti monster, perbedaan terbesar antara keduanya adalah bahwa ramuan dalam monster jelas lebih murni dalam hal kemurnian energi daripada inti dalam, dan setelah membandingkannya di kedua sisi, Fang Tianan menemukan bahwa inti dari monster-monster yang diperoleh dari dunia luar tampaknya memiliki lapisan penjara yang samar di permukaan intinya. Sederhananya, energi yang terkandung di dalam inti sepertinya sengaja ditekan di titik paling sentral, dan tidak dapat dirasakan dengan jelas oleh penggarapnya. Dalam sekejap, Fang Tianan memikirkan kotak yang digunakan untuk menyimpan buah Yuan sejati. Obat mujarab bagian dalam seperti buah Yuan sejati itu sendiri. Energi yang terkandung di dalamnya masih ditampilkan dengan jelas bahkan setelah keluar dari tubuh monster. Adapun intinya, seperti ramuan bagian dalam yang ditempatkan di dalam kotak. Meskipun dari segi energi, mungkin tidak jauh berbeda dengan ramuan dalam pada level yang sama, dari luar terlihat sangat terkendali. Fang Tianan tidak tahu apakah karakteristik khusus dari kelelawar tingkat keempat yang menyebabkan hal ini, atau apakah ramuan dalam dari semua monster di Star Refining Field yang menyebabkan hal ini. Setelah berpikir lama, tetapi masih belum mendapatkan petunjuk, Fang Tianan meletakkan ramuan bagian dalam di tangannya, lalu berdiri dan berjalan keluar dari celah di tebing yang digunakan untuk mengatur nafas. Begitu dia keluar, Fang Tianan merasakan sinar matahari di Star Refining Field tampak sangat menyilaukan. Samar-samar, sinar matahari menyinari tubuh Fang Tianan, dan masih ada sedikit sensasi terbakar. Saya melihat ke langit, yang sangat cerah. Kadang-kadang, hembusan angin bertiup, membuat Fang Tianan merasa sedikit segar, tetapi dia masih tidak bisa menghilangkan rasa terbakar yang datang dari hatinya. Di bawah sinar matahari seperti ini, mungkin bersembunyi di bawah naungan pohon tinggi adalah pilihan yang baik. Namun, tepat ketika Fang Tianan hendak mengambil langkah, perasaan spiritual Fang Tianan tiba-tiba menyebar dengan cepat ke sekelilingnya. Bukan karena Fang Tianan merasakan adanya krisis, tetapi Fang Tianan tiba-tiba menyadari bahwa di bawah sinar matahari yang begitu kuat, energi sebenarnya di tubuhnya terasa seperti hendak bergerak. Setelah menyebarkan kesadaran spiritualnya, Fang Tianan segera mulai mengedarkan energi sebenarnya di tubuhnya. Sambil berlari, saya juga mengamati dengan cermat. Gelombang energi sejati sangatlah aktif. Baik itu dantian Fang Tianan atau meridiannya, begitu esensi sejati melewatinya, energi potensial akan dirangsang dan terus diintegrasikan ke dalam esensi sejati yang mengalir. Apa yang terjadi? Fang Tianan mengerutkan kening karena bingung. Situasi seperti ini hanya akan terjadi di tempat di mana energi spiritual yang dikaitkan dengan yang berfluktuasi sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat fluktuasi aura atribut yang, itu tidak ada hubungannya dengan pergerakan energi sejati di tubuh Fang Tianan. Itu hanya dapat membuat persepsi dalam pikiran Fang Tianan lebih aktif. Itu sama dengan peningkatan persepsi yang dialami Fang Tianan di gua di pegunungan Netherworld di mana rumput yin yang tumbuh subur. Namun, pada saat ini, kerja indera spiritual tidak terlalu terstimulasi. Sebaliknya, energi sebenarnya dalam tubuh sangat tidak terkendali. Fang Tianan tanpa sadar memeriksa untuk melihat apakah ada khasiat obat tersembunyi di dantian atau meridian yang belum terserap seluruhnya setelah meminum ramuan tersebut. Namun, pergerakan energi sejati lebih cepat dari prediksi Fang Tianan, dan intensitas gelombang energi sejati juga mengejutkan Fang Tianan. Hanya ketika dia menyelidiki penyebabnya, Fang Tianan tidak dapat berbuat apa-apa. Lambat laun, Fang Tianan berhenti memperhatikan mengapa tubuhnya seperti ini. Membenamkan pikirannya dan sepenuhnya mengintegrasikan ke dalam perubahan energi sebenarnya di tubuhnya, Fang Tianan dapat dengan jelas memprediksi bahwa jika situasi ini berlangsung lebih lama, kerusakan fisik sebelumnya akan segera pulih. Terlebih lagi, Fang Tianan juga melihat harapan untuk memulihkan Dharma Naga di Zongdantian. Situasi saat ini bahkan lebih baik daripada Fang Tianan yang bersembunyi di celah tebing sambil duduk bersila dan bermeditasi. Fang Tianan hampir tidak berani bergerak sama sekali, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak, dan melanjutkan pergerakan energi sebenarnya di tubuhnya. Kemanapun energi sejati mengalir,
baik itu luka tersembunyi di meridian atau ketidaknyamanan di bagian tubuh tertentu, energi sejati akan bersinar dan penuh vitalitas karena pembersihan energi sejati. Saat esensi sejati bersirkulasi semakin lama, Fang Tianan merasakan esensi sejati yang terkondensasi di dantian bawahnya menjadi semakin padat. Apakah ini manfaat yang jatuh dari langit? Fang Tianan tanpa sadar mengangkat matanya sejenak. Sorot matanya hampir membuat Fang Tianan tidak sanggup menatap langsung ke arahnya. Namun, begitu dia tidak melihat langsung ke matahari di langit, Fang Tianan masih bisa merasakan cuaca cerah dan matahari bersinar. Tepat ketika Fang Tianan menghela nafas seperti ini, dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di area tubuh Fang Tianan yang menghadap matahari, fluktuasi energi di udara tampak lebih intens. Perbedaan tersebut sangat kecil sehingga hampir dapat diabaikan. Namun demikian pula, pada bagian tubuh Fang Tianan yang terkena sinar matahari, pergerakan energi sejati di bawah permukaan tubuh tampak lebih cepat. Tentu saja, kecepatan yang disebut hanya sedikit lebih cepat. Namun, dengan perbandingan kedua aspek tersebut, Fang Tianan tiba-tiba merasa tubuhnya seperti penerima, terus-menerus menerima energi sinar matahari. Dengan kata lain, aktivasi tiba-tiba energi sebenarnya di tubuh Fang Tianan disebabkan oleh sinar matahari pada saat ini. Begitu dia menemukan hal seperti itu, Fang Tianan secara bertahap menyadari bahwa memang ada lapisan energi yang lemah. Saat matanya bersinar, itu menembus ke dalam tubuhnya dan diserap oleh esensi sejati yang mengalir di tubuhnya. Baik itu di dalam tubuh atau di meridian, energi tersembunyi berasal dari sini. Seolah ingin memverifikasi tebakannya, Fang Tianan sengaja berjalan di tanah. Selama ia berada dalam jangkauan sinar matahari, aktivitas energi sejati dalam tubuh Fang Tianan tidak akan melemah. Begitu Fang Tianan berada di bawah naungan pohon, meski pergerakan energi sejati masih begitu mulus, tetap ada selalu perasaan tertekan. Mungkinkah sinar matahari di Star Refining Field berbeda dengan cahaya di dunia luar? Fang Tianan hanya dapat mengaitkan alasannya dengan fakta bahwa sinar matahari di Star Refining Field berbeda dengan sinar matahari di dunia luar. Bagaimanapun, Fang Tianan tidak merasakan perbedaan seperti itu ketika dia berada di luar Star Refining Field. Secara relatif, ketika Fang Tianan berada di dunia luar, karena atribut yangnya, dia secara alami lebih nyaman berada di bawah terik matahari dan langit cerah daripada di malam yang gelap. Namun dari segi kultivasi, Fang Tianan merasa tidak banyak perbedaan. Setidaknya, meskipun Fang Tianan terkena sinar matahari, hal itu tidak akan meningkatkan energi sebenarnya dalam tubuhnya secara signifikan. Atribut bawaan tipe yang tidak berarti Fang Tianan dapat menyerap energi sinar matahari. Namun, saat terkena sinar matahari untuk pertama kalinya di Star Refining Field, Fang Tianan merasa seolah-olah dia langsung menyerap energi yang terkandung dalam sinar matahari. Penemuan seperti itu tidak diragukan lagi membuat Fang Tianan sangat bahagia. Awalnya, Fang Tianan masih khawatir pil yang dibawanya tidak cukup untuk mendukung Fang Tianan dalam mengambil risiko di Star Refining Field untuk menantang monster puncak level 4 dan bahkan level 5, tetapi dengan penemuan ini sekarang setelah itu, Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa hanya dengan berdiri di bawah sinar matahari, dia dapat memulihkan energi sebenarnya dalam tubuhnya, dan bahkan menjadi lebih halus. Bagi Fang Tianan, apalagi yang lebih menarik dari ini? Fang Tianan tidak berpikir bahwa praktisi dengan bakat atribut lain akan memiliki keunggulan seperti itu di bidang pemurnian bintang. Adapun monster, Fang Tianan tidak bisa tidak memikirkan perbedaan antara ramuan dalam dan inti dalam. Mungkinkah dikatakan bahwa justru karena lingkungan di Star Refining Field berbeda dari dunia luar maka ramuan dalam monster-monster juga berbeda dari monster-monster di dunia luar? Namun, kelelawar yang dia basmi mungkin adalah monster yang mengintai di siang hari dan muncul di malam hari. Mata Fang Tianan ragu-ragu sejenak, dan segera dia memutuskan untuk memverifikasinya secara pribadi. Sepanjang hari, Fang Tianan bermandikan sinar matahari, terus-menerus mengedarkan energi sebenarnya di tubuhnya. Fang Tianan merasa seperti kembali ke masa ketika dia menaiki tangga putih di Gua Warisan. Secara khusus, kemurnian esensi sejati di dantian bawahnya menjadi semakin padat. Gelombang energi esensi sejati di tubuhnya juga secara bertahap menjadi lebih subur di bawah hangatnya matahari. Semua fenomena ini, yang membuat Fang Mulut Tianan tidak bisa menahan senyuman. Tentu saja, Fang Tianan juga telah mencoba cara mengembunkan setetes cairan yang di dantian bawahnya. Bagaimanapun, dilihat dari pengalaman pribadi Fang Tianan, energi sinar matahari yang diserap di Star Refining Field sangat mirip dengan energi atribut yang diserap Fang Tianan melalui batu sumber cahaya sebelumnya.
Karena energi batu sumber cahaya dapat mengembunkan cairan yang di tubuh Fang Tianan, bahkan di Gua Warisan, saat menaiki 100 anak tangga, menggunakan energi cair yang di dalam tubuh sebagai panduan, ia juga dapat menginduksi dan memadukan energi yang diserap ke dalam tubuh, secara bertahap membentuk yang liquid baru, lalu mengapa energi sinar matahari yang diserap di Star Refining Field tidak dapat bekerja. Namun, setelah Fang Tianan bereksperimen dalam waktu yang lama, dia hanya bisa merasakan bahwa energi sebenarnya dalam dantiannya semakin kaya dari hari ke hari. Selain itu, dia bahkan tidak melihat bayangan yang liquid. Apakah ada yang salah? Fang Tianan bergumam diam-diam. Jika kita benar-benar ingin berbicara tentang perbedaan tertentu, Fang Tianan memikirkannya, masih ada beberapa. Pertama, tentu saja, keadaan Fang Tianan saat ini jauh lebih tinggi daripada keadaannya saat itu. Dantian dalam tubuh manusia dari orang sungguhan pada tingkat Yuan manusia, dan dantian dalam tubuh tingkat prajurit. Bagaimanapun, ada beberapa perubahan. Meskipun perubahan ini sangat halus, namun tetap memiliki dampak yang besar jika menyangkut esensi kondensasi cairan yang di dantian. Kedua, cairan yang dalam tubuh Fang Tianan saat ini telah diserap seluruhnya oleh buah Yuan sejati. Terus terang, saat ini dantian Fang Tianan tidak mengembunkan cairan yang terlebih dahulu, untuk sekali lagi menyerap energi sinar matahari yang masuk ke dalam tubuh. Bimbingan dan integrasi. Pikirkan ini. Fang Tianan tanpa sadar mengeluarkan batu sumber cahaya yang dia simpan tetapi belum diserapnya dari tanda batas. Ketika saya berada di Sekte Qingyun. Kecuali di awal, Fang Tianan berada di kota Qingyun. Itu menyerap energi dari 3 atau 4 batu sumber cahaya, tapi setelah itu. Dengan pengalaman di Gua Warisan, jumlah cairan yang di tubuh Fang Tianan jauh melebihi jumlah batu sumber cahaya. Oleh karena itu, Fang Tianan tidak memperhatikan batu sumber cahaya ini. Pada saat ini, Fang Tianan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia mengeluarkan semua batu sumber cahaya yang tersisa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memasukkan kembali 5 batu sumber cahaya ke tengah kartu. Bahkan di Star Refining Field, Fang Tianan bertekad untuk menggunakan batu sumber cahaya ini untuk memverifikasi apakah dia dapat memadatkan yang liquid lagi, tetapi Fang Tianan masih merasa bahwa dia perlu meninggalkan beberapa opsi cadangan. Saat ini, Fang Tianan tidak mengetahui bahwa setelah dia selesai menggunakan batu sumber cahaya ini, dia akan dapat memperoleh batu sumber cahaya lagi di masa mendatang. Bagaimana jika di masa depan, tempat yang mirip dengan Star Refining Field muncul? Fang Tianan harus membuat beberapa persiapan. Fang Tianan sudah memiliki banyak pengalaman dalam menyerap energi dari batu sumber cahaya. Tidak kalah berhati-hatinya dibandingkan saat dia berada di level prajurit, Fang Tianan menyerap energi dari batu sumber cahaya. Pada saat ini, Fang Tianan memegang batu sumber cahaya baru di tangannya. Fang Tianan dapat dengan jelas merasakan ada energi atribut yang samar memasuki tubuhnya dari batu sumber cahaya. Dan dengan masuknya energi atribut yang ini, Fang Tianan akhirnya memastikan bahwa energi yang diserap sinar matahari di Star Refining Field memang berkaitan erat dengan energi atribut yang di batu sumber cahaya. Derajat integrasi keduanya sangat tinggi. Bahkan Fang Tianan dapat merasakan bahwa setelah energi atribut yang dari batu sumber cahaya memasuki tubuh, energi yang diserap dari sinar matahari secara bertahap berkumpul di sekitar energi atribut yang ini, dan kemudian secara bertahap ditelan. Ya, itu memang melahap. Ketika energi pada batu sumber cahaya secara bertahap menembus ke dalam tubuh Fang Tianan dan perlahan mencapai dantian bawah, Fang Tianan sudah sedikit terkejut dengan kekuatan energi ini. Dari tangan Fang Tianan ke jarak pendek dari dantian bawah Fang Tianan, meskipun jarak yang ditempuh energi pada batu sumber cahaya akan lebih panjang karena meridian yang kasar, untuk kecepatan energi sebenarnya, seperti jarak pendek dan pendek rentang waktu. Dan dalam waktu singkat ini, energi atribut yang dari batu sumber cahaya terus memasuki tubuh Fang Tianan, seperti bola salju, bergerak maju dan tumbuh lebih kuat, dan ketika akhirnya sampai di dantian bawah Fang Tianan, tanpa disadari itu sudah tiba-tiba, energi yang tampak seperti monster mengerikan terbentuk. Wajah Fang Tianan menunjukkan ekspresi terkejut, diikuti dengan kilatan kegembiraan. Semakin kuat energi atribut yang, semakin tinggi kemungkinan dia mengembunkan cairan yang. Namun, tepat setelah energi ini memasuki dantiannya, Fang Tianan merasakan perasaan tertegun lagi. Ternyata itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam energi sejati di dantian. Hal ini sangat berbeda dengan ekspektasi Fang Tianan bahwa dengan menyerap energi yang dari batu sumber cahaya, ia dapat membentuk setetes cairan yang saja. Fang Tianan sedikit tidak mau menyerah. Dia sekali lagi memegang batu sumber cahaya baru dan mencoba menyerapnya. Kemudian, dia merasakan perubahannya dengan hati-hati.
Apakah ini berarti setelah energi dalam dantian diubah menjadi esensi sejati, ia tidak dapat lagi membentuk cairan yang? Fang Tianan memukul sudut mulutnya dan merenung, apakah tidak ada harapan untuk mengembunkan cairan yang baru? Anda harus tahu bahwa meskipun efek esensi sejati tidak lebih buruk daripada efek cairan yang, secara tidak sadar Fang Tianan memiliki preferensi unik untuk pembentukan cairan yang di dalam dantian yang tidak bergantung pada esensi sejati. Apa alasannya? Apa alasannya? Fang Tianan mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya, seolah-olah dia telah memasuki jalan buntu. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahaminya. Jika pada hari biasa, Fang Tianan akan membiarkannya begitu saja jika dia menemui masalah serupa yang tidak dapat dia pahami dengan jelas. Namun, kali ini, Fang Tianan dapat merasakan ada tangisan di dalam hatinya, mendesak Fang Tianan untuk memadatkan cairan yang di tubuhnya secepat mungkin. Apalagi sinar matahari di Star Refining Field bisa langsung diserap oleh Fang Tianan tahu bahwa begitu dia melewatkan waktu pelatihan di Star Refining Field, niscaya akan sulit bagi Fang Tianan untuk memadatkan yang likuid di tubuhnya setelah kembali ke dunia luar. Meskipun dikatakan bahwa Fang Tianan umumnya dapat tinggal di Star Refining Field selama sekitar 1 bulan. Tapi sekarang, ini baru permulaan. Namun, Fang Tianan tahu betul di dalam hatinya bahwa dengan mengkondensasi yang likuid sebelumnya, dan kemudian menggunakan yang likuid ini sebagai dasar untuk menyerap energi sinar matahari di udara, Fang Tianan pasti akan mampu mengumpulkan cukup yang likuid di dantiannya. Datang. Jika tidak, pada hari terakhir, di saat-saat terakhir, bahkan jika Fang Tianan benar-benar mengembunkan cairan yang dalam dantiannya, apa arti khusus yang dimilikinya? Pada saat itu, dia sudah ketinggalan menyerap energi sinar matahari di Star Refining Field. Tidak, tepatnya, Fang Tianan masih bisa menyerap energi sinar matahari untuk meningkatkan energi sebenarnya di tubuhnya. Namun, sebagai seorang kultivator di tahap tengah alam Yuan manusia, dia ingin meningkatkan ketebalan energi aslinya dalam waktu singkat, ada batasan tertentu. Kecuali Fang Tianan dapat menerobos dan memasuki tahap akhir alam manusia Yuan. Namun, terobosan seperti itu lebih sulit daripada metode kondensasi yang likuid yang dilakukan Fang Tianan. Jika mencapai terobosan dalam hal kekuatan dan kultivasi sesederhana itu, maka dunia ini mungkin akan dipenuhi oleh orang-orang nyata, bahkan para Grandmaster. Oleh karena itu, meskipun Fang Tianan merasa luka fisiknya telah pulih sepenuhnya pada hari pertama, dan energi sebenarnya di tubuhnya secara bertahap menjadi melimpah, Fang Tianan tidak yakin apakah dia akan melanjutkannya dalam beberapa hari ke depan dalam menyerap energi sinar matahari di udara. Energi sejati dalam dantian pada akhirnya akan mencapai titik jenuh. Sama seperti pil yang meningkatkan esensi sejati, Fang Tianan secara alami dapat memberikan efek terbaik dari pil tersebut jika dia memilih untuk meminumnya setelah dia terluka atau mengonsumsi cukup esensi sejati dalam pertempuran. Jika Fang Tianan memilih untuk meminum ramuan tersebut tepat setelah keluar dari pengasingan, maka hanya sebagian kecil dari efek obat yang terkandung dalam ramuan tersebut yang akan diserap, dan sisanya secara bertahap akan menghilang di tubuh Fang Tianan. Ini sungguh sia-sia, rasanya seperti menghadapi sinar matahari di depannya. Fang Tianan merasa dia tahu itu bagus tetapi tidak bisa memulai. Jika ada terlalu banyak ramuan, Fang Tianan dapat memasukkannya ke dalam token batas dan membawanya bersamanya. Bagaimana Fang Tianan bisa membawa sinar matahari di ruang Star Refining Field? Namun, ketika dia memikirkan sinar matahari, mata Fang Tianan tiba-tiba berbinar, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu yang berbeda. Tanpa sadar, Fang Tianan sampai di bawah naungan pohon yang menjulang tinggi, dengan hati-hati merasakan fluktuasi energi cahaya di udara sekitarnya, dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Mungkinkah dia kembali ke celah tebing tempat dia tinggal tadi malam? Pada saat ini, Fang Tianan menyadari bahwa sepertinya dia belum melakukan perjalanan terlalu jauh hari ini. Pantas saja saya tidak bertemu monster atau manusia kultivator. Melihat langit semakin gelap secara bertahap, Fang Tianan menghela nafas dan berbalik dan berjalan kembali. Peralihan antara siang dan malam di Star Refining Field sangat cepat, seolah-olah pada suatu saat siang hari dan langsung memasuki malam pada saat berikutnya. Saat Fang Tianan masih berjalan, dia tiba-tiba merasakan energi sebenarnya yang mengalir di tubuhnya sepertinya memiliki jeda yang sangat jelas, dan kemudian mulai bergerak cepat lagi. Fang Tianan tahu bahwa inilah alasan mengapa sinar matahari di Star Refining Field menghilang. Tampaknya ketika malam tiba, sulit bagi Fang Tianan untuk menyerap energi atribut yang dari udara sekitarnya dan memasukkannya ke dalam esensi sejatinya. Untungnya, Fang Tianan juga tidak peduli. Selama Anda bisa melewati malam ini, Anda bisa memulai awal yang baru besok. Apalagi malam ini,
masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Fang Tianan. Apakah ide Fang Tianan untuk mengembunkan cairan yang baru di dantian dapat terwujud masih perlu diverifikasi lagi oleh Fang Tianan. Selain itu, pada siang hari, Fang Tianan tidak hanya memulihkan kondisi fisiknya dan menjadikan energi sebenarnya dalam tubuhnya lebih halus, tetapi juga secara tidak sengaja memperoleh manfaat yang tidak terduga. Artinya, Fang Tianan bertemu dengan orang mati. Tentu saja, bukan Fang Tianan yang membasmi orang tersebut. Ketika Fang Tianan tiba, dia bahkan tidak bisa membedakan wajah orang lain, hanya menyisakan pemandangan mengerikan dimutilasi oleh monster. Belum lagi tubuhnya terkoyak-koyak, setidaknya daging dan darah di tubuh lawan benar-benar kabur, seolah-olah baru saja digigit monster. Selain itu, tulang-tulang pada jenazah juga rusak di banyak tempat, bahkan ada potongan tangan yang terjatuh jauh dari jenazah. Fang Tianan menebak, entah itu rusak saat bertarung dengan monster itu, atau terlempar keluar saat digigit monster itu setelah mati. Bagi manusia yang membudidayakan, setelah membasmi monster, mereka harus memotong-motong tubuhnya. Selain memisahkan inti paling berharga dari monster-monster tersebut, juga akan ada pengejaran besar-besaran terhadap beberapa bagian khusus pada mayat monster-monster tersebut. Sama seperti pelindung kulit dan cakar tajam kebanyakan monster. Bahkan terkadang, bahkan gigi monster-monster pun tidak akan luput, dan untuk sejumlah kecil monster-monster spesial. Pembudidaya manusia juga memiliki kebiasaan mengumpulkan darahnya. Tapi semuanya digunakan untuk memurnikan ramuan dan senjata. Bahkan bahan armor yang dipakai dalam pertempuran. Ketika Fang Tianan masih di kota Qingyun, bukankah dia juga mengambil sepotong ekor naga bumi tingkat ketiga, sehingga mendapatkan banyak poin kontribusi sekte. Dan setelah monster itu membasmi manusia pembudidaya, entah sebagai makanan, atau untuk melampiaskan amarah pada jenazah, itu juga wajar. Jika monster membasmi manusia, lalu mengabaikan tubuhnya dan membiarkannya dengan angkuh, itu akan membuat orang merasa aneh. Oleh karena itu, setelah Fang Tianan melihat akhir yang menyedihkan dari kultivator ini, dia tidak merasakan simpati apapun. Yang ada hanyalah desahan ketidakberdayaan. Jelas sekali, selama hidupnya, kultivator manusia ini, seperti Fang Tianan, adalah seorang jenius di sekte tempatnya berasal, jadi dia bisa datang jauh-jauh ke Star Refining Field untuk pelatihan. Namun, Fang Tianan secara mental siap untuk akhir seperti itu. Bagaimanapun, tetua yang memimpin tim di Star Palace sebelumnya telah memperkenalkan bahwa menurut aturan sebelumnya, sekitar sepertiga dari praktisi yang berpartisipasi di Star Refining Field akan mati di Star Refining Field. Dilihat dari sudut pandangnya, Fang Tianan masih merasa sedikit kasihan. Dan Fang Tianan dapat sepenuhnya meramalkan bahwa jika dia tidak bekerja cukup keras, atau dengan kata lain, tidak memiliki cukup kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, mungkin orang berikutnya yang tergeletak di tanah, tanpa wajah dan tidak sadarkan diri, mungkin adalah dia. Mayatnya ditemukan di tempat terbuka dekat sungai. Fang Tianan dengan hati-hati memeriksa lingkungan sekitar dan menemukan masih banyak noda air di tanah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa monster-monster yang melawan kultivator ini seharusnya berasal dari sungai. Pada saat ini, indera spiritual Fang Tianan menyebar dan tidak menemukan bahaya apapun di dalam air. Sudah pergi. Apalagi yang mengejutkan Fang Tianan adalah daging dan darah pada mayat tersebut belum dimakan seluruhnya. Bukan karena Fang Tianan bahkan tidak menyayangkan orang mati, Fang Tianan hanya berspekulasi tentang situasi spesifik pada saat itu dari kemunculannya. Misalnya, pertempuran dimulai di sungai yang jaraknya puluhan meter. Monster-monster itu muncul di air dengan sangat tiba-tiba. Contoh lainnya adalah situasi pertempuran yang intens menyebabkan monster-monster itu menderita beberapa luka ke darah beberapa pembudidaya manusia. Ada juga beberapa tetes darah monster-monster berwarna gelap yang tidak normal. Dan kepergian monster itu pasti sangat mendadak. Tanpa sadar, Fang Tianan menyebarkan kesadaran spiritualnya lagi, dan sepertinya dapat merasakan secara mendalam bahwa monster itu pasti merasakan semacam krisis ketika dia pergi, atau mungkin ada sesuatu yang istimewa yang untuk sementara menarik perhatian orang lain. Jika tidak, Fang Tianan bertanya-tanya apakah dia bisa melihat mayat yang relatif lengkap. Untuk saat ini, itu juga merupakan pertanyaan apakah perasaan spiritual yang menyebar secara mandiri tidak menyadari adanya krisis ketika memasuki area ini. Dan ketika Fang Tianan dengan cermat memeriksa lokasi pertempuran, Fang Tianan membuat penemuan yang tidak terduga. Ternyata ada beberapa pecahan bagasi yang dibawa almarhum berserakan di rerumputan tepi sungai. Seperti pakaian, atau botol obat mujarab. Setelah hanya membersihkan benda-benda yang berserakan ini, sebagian besar botol ramuan pecah, dan tentu saja tidak ada jejak ramuan di dalamnya. Namun,
Ramuan yang terkandung dalam salah satu botol kecil tidak rusak, atau mungkin telah dijarah oleh monster. Hal ini tidak diragukan lagi membuat Fang Tianan sangat bahagia. Terutama botol ramuan ini, setelah Fang Tianan bersendewa dengannya, petunjuk yang diberikan oleh manual alkimia di benaknya mengejutkan Fang Tianan. Fire Poison Pill digunakan untuk menghilangkan racun dalam tipe atribut api. Meskipun jumlahnya hanya ada satu pil, dan dinilai tidak bermutu tinggi oleh pedoman alkimia, yaitu tidak ada pola pil, tetapi bagi Fang Tianan, pil jenis ini adalah yang terbaik, dia harus segera bersiap. Siapa yang tahu bahwa di Star Refining Field, bahkan indera monster pun lebih sensitif daripada yang ada di luar. Jadi, di antara banyak tanaman di sini, apakah ada yang spesial? Selain pil racun api, Fang Tianan juga menemukan senjata almarhum semasa hidupnya, yaitu pedang dua tangan yang berat. Namun, ada lubang besar di tengah salah satu sisi pedang monster. Meski begitu, Fang Tianan juga memasukkan pedang dua tangan yang rusak dan pil racun api ke dalam kartu batas. Jika Fang Tianan tidak memiliki kartu batas saat ini dan hanya menjadi beban, pil racun api pasti akan bertahan. Adapun pedang dua tangan ini, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun juga, membawa senjata tambahan di tubuh belum tentu merupakan hal yang baik bagi seorang kultivator yang sedang menjalani pelatihan. Ini terlalu merepotkan. Apalagi senjata ini bukanlah tipe yang familiar bagi kultivator ini. Namun, dengan adanya tanda batas, Fang Tianan menyingkirkan pedang dua tangan itu tanpa tekanan apapun. Bagaimanapun, setelah meninggalkan Star Refining Field, nilai pedang dua tangan ini masih sangat besar. Bahkan jika Anda tidak berencana untuk menyempurnakannya untuk memperbaiki kerusakan, penggunaan kembali bahan pembuat pedang memiliki arti yang luar biasa. Adapun pakaian lain dan sejenisnya, Fang Tianan tidak menyukainya. Melihat botol pil pecah yang mempesona, Fang Tianan merasa jantungnya seperti bergerak-gerak. Bagi manusia yang membudidayakan, ramuan adalah suatu keharusan selama pelatihan, dan bagi monster, ramuan juga dapat diambil untuk meningkatkan kekuatannya. Kecuali jika Anda secara tidak sengaja meminum ramuan beracun, ramuan itu tidak hanya tidak akan meningkatkan kekuatan monster, tetapi juga akan membahayakan monster tersebut. Namun, sebagian besar ramuan masih bermanfaat bagi monster. Apalagi setelah botol obat mujarab dibuka, bau yang dikeluarkan dari obat mujarab itu sendiri dapat dengan mudah dibedakan oleh monster, jenis obat mujarabnya apa. Meskipun dari segi efek spesifiknya, apalagi monster, bahkan manusia pembudidaya tidak dapat membedakannya tanpa menyadarinya, namun aura yang dipancarkan oleh ramuan itu sendiri benar-benar penuh dengan ibarat sejenis obat mujarab yang meningkatkan energi sejati. Dalam keadaan alaminya, nafas yang dikeluarkan pasti akan membangkitkan beberapa pergerakan energi sejati dalam tubuh manusia. Wu Yu berani meminum ramuan itu secara langsung ketika dia berada di gua warisan. Pertama, karena Wu Yu memiliki pemahaman tertentu tentang ramuan itu. Tidak, kultivator yang mati ini pasti membawa lebih dari satu pil racun api, tapi hanya itu yang bisa dikumpulkan oleh Fang Tianan. Selebihnya, saya khawatir mereka semua memanfaatkan monster itu, bukan? Jika Fang Tianan tidak menduga monster-monster itu sedang terburu-buru saat pergi, sulit untuk mengatakan bahwa pil racun api ini pun tidak akan selamat. Namun, tepat ketika Fang Tianan hendak pergi, hembusan angin bertiup. Tidak jauh dari bagasi yang berserakan, di tepi lain rerumputan, dedaunan berkibar dan bergemerisik. Fang Tianan secara tidak sengaja melihatnya sekilas, berbeda dengan warna rumput. Ini, Fang Tianan mendekat dengan hati-hati, lalu dia berjongkok dan menemukan bahwa itu adalah kotak kecil berwarna hijau tua, dengan sudut tajam terlihat di bawah goyangan rumput hijau. Dilihat dari tanah di sekitar kotak, terlihat jelas kotak itu baru saja jatuh ke rerumputan ini. Sudut mulut Fang Tianan sedikit terangkat, dia mengambil kotak itu, dan kemudian membukanya dengan hati-hati. Yang ditempatkan di dalamnya adalah ramuan dalam monster. Ini adalah malam kedua Fang Tianan yang tinggal di celah tebing yang awalnya milik kelelawar tingkat keempat. Fang Tianan tiba-tiba merasa tidak mudah menemukan tempat seperti itu di Star Refining Field. Setidaknya, pada saat ini, ketika Fang Tianan melihat tebing yang tidak rata di kedua sisi tubuhnya, dia perlahan merasakan keintiman. Bermalam di tempat yang familiar bagi Anda tentu berbeda dengan bermalam di tempat yang sama sekali asing sambil memandang sekeliling dengan sangat waspada. Perasaan spiritual Fang Tianan masih menyebar keluar tubuhnya. Selain pintu masuk ke celah tebing, perasaan spiritual Fang Tianan juga meluas hingga ke puncak dirinya. Setelah kemunculan kelelawar tingkat keempat, meskipun Fang Tianan melihat sangat sedikit monster terbang di Star Refining Field, tindakan pencegahan yang diperlukan masih diperlukan untuk Fang Tianan. Kemudian,
Fang Tianan mengeluarkan kotak hijau tua dari tanda batas. Pada siang hari, Fang Tianan berniat untuk memeriksa dengan cermat ramuan dalam monster yang ditempatkan di dalam kotak. Namun, ketika Fang Tianan tiba-tiba membuka kotak hijau tua itu, aura yang memancar dari ramuan dalam binatang ibel itu membuat Fang Tianan menutup kotak itu lagi di saat berikutnya. Fang Tianan tahu bahwa kotak hijau tua ini, sama seperti kotak yang berisi buah Yuan sejati di Istana Bintang, memiliki efek menghalangi aura benda di dalam kotak. Jika Fang Tianan memasuki Star Refining Ground untuk berlatih, semua persiapannya relatif kurang. Misalnya, pil yang dibawa Fang Tianan tidak mencukupi. Inti dari semua ini disebabkan oleh orang-orang dari Sekte Qingyun cukup tentang pengalaman lapangan pelatihan. Meskipun Mu Qingshan, pemimpin Sekte Qingyun, memiliki pengalaman di bidang pelatihan bintang, dia tetap tidak dapat mengubah fakta ini. Termasuk Fang Tianan, baik Mukai maupun Gu Yanran tidak memiliki persiapan yang cukup dibandingkan dengan murid-murid seperti Murong Sue yang berasal dari sekte yang jauh melampaui Sekte Qingyun. Mungkin persiapan Mukai dan Gu Yanran akan sedikit lebih baik. Lagi pula, proses Fang Tianan memasuki Star Refining Field terlalu terburu-buru. Namun, dibandingkan dengan Sekte Qingyun, setelah melakukan kontak dengan Murong Sue, Fang Tianan sudah tahu bahwa dibandingkan dengan orang lain, dia belum tentu merupakan praktisi yang paling tidak siap untuk berpartisipasi dalam pengalaman lapangan pelatihan bintang, tetapi dia juga jelas tidak lebih baik. Melihat salah satu praktisi tewas yang dia temui secara acak membawa sebuah kotak yang dirancang khusus untuk menampung ramuan dalam monster, orang dapat membayangkan ketidakberdayaan yang dirasakan Fang Tianan. Saya hanya tidak tahu apakah Mukai dan Gu Yanran telah menyiapkan barang serupa. Kalau tidak, bahkan jika kedua orang itu membasmi monster itu, mendapatkan ramuan dalam, dan membawanya bersama mereka, mereka masih akan mengalami kecelakaan, bukan? Tidak hanya akan menarik perhatian para pembudidaya lain, tetapi juga akan diidam-idamkan oleh monster lain. Entah kenapa, Fang Tianan merasa sedikit lebih khawatir di dalam hatinya. Fang Tianan tidak tahu monster macam apa yang menjadi ramuan dalam yang disembunyikan di dalam kotak hijau tua. Namun, tingkat ramuan dalam ini pasti milik monster tingkat 4. Dia mengeluarkan ramuan dalam dari kelelawar tingkat 4 yang dia peroleh sebelumnya, dan membandingkan keduanya satu sama lain. Kemudian, berdasarkan perbedaan efektivitas tempur dari berbagai serigala bintik merah yang dia temui di antara serigala bintik merah, Fang Tianan menemukan bahwa ramuan dalam yang baru diperoleh seharusnya adalah ramuan tingkat rendah tingkat 4, sedangkan ramuan dalam yang keempat tingkat kelelawar ramuan batin harus kelas atas. Berpikir bahwa dia telah membasmi monster terbang tingkat 4 tingkat akhir hanya dengan 3 boneka batu raksasa, Fang Tianan merasa lega jika mengingatnya. Di antara semua jenis monster, monster terbang bisa dikatakan memiliki kelebihan yang unik. Dalam keadaan normal, jika kelelawar tingkat keempat tidak melakukan konfrontasi langsung dengan Fang Tianan dan terluka sebelum mencoba melarikan diri, akan sulit untuk mengatakan bahwa meskipun kelelawar tingkat keempat tidak dapat melakukan apapun terhadap Fang Tianan pasti tidak akan bisa membasminya. Namun, ketika ramuan dalam dari dua monster-monster ditempatkan bersama, Fang Tianan akhirnya mengerti bahwa bukanlah karakteristik khusus dari kelelawar tingkat keempat yang dapat disembunyikan di bawah deteksi indera spiritual yang membedakan ramuan dalam dari inti luar, monster-monster, seharusnya semua monster di Star Refining Field seperti ini. Jadi, seperti dugaan Fang Tianan sebelumnya, alasan mengapa monster di sini membentuk ramuan dalam alih-alih inti seharusnya disebabkan oleh lingkungan khusus di Star Refining Field. Apalagi setelah Fang Tianan merasa bisa langsung menyerap energi sinar matahari di Star Refining Field, spekulasi seperti itu membuat Fang Tianan semakin heboh. Karena monster dipengaruhi oleh lingkungan dan mengalami beberapa perubahan, bagaimana dengan tanaman di Star Refining Field? Terutama ramuan yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan, atau buah-buahan langka dan eksotis. Jika ada beberapa perubahan, mungkin sulit bagi praktisi lain yang memasuki bidang pemurnian bintang untuk menilai perubahan spesifiknya semuanya, tapi Fang Tianan memiliki kitab suci alkimia sebagai referensi dalam pikirannya. Bagi Fang Tianan, ini benar-benar sebuah peluang. Sejak dia memperoleh kitab suci alkimia, Fang Tianan tidak berpikir untuk memasuki pasar perdagangan jamu yang besar atau berpartisipasi dalam pelelangan besar, sehingga dia bisa mendapatkan sesuatu dengan mengandalkan tip dari kitab suci alkimia, yang lain terlewatkan. Ini seperti buah Yuan sejati yang diperoleh Fang Tianan sebelumnya. Namun, perolehan buah sari sejati sepenuhnya disebabkan oleh kecelakaan. Namun saat ini, Fang Tianan sedang berada di Star Refining Field, dan tiba-tiba merasakan ada sesuatu di dalam hatinya yang akan bergerak. Bagi Fang Tianan,
Tujuan selanjutnya bukan hanya membasmi monster untuk mendapatkan ramuan dalam, tetapi juga lebih fokus mencari buah-buahan langka dan langka. Titik 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 titik. Menempatkan 2 ramuan dalam monster ke dalam kotak hijau tua, dan kemudian memasukkannya ke dalam tanda batas. Perasaan spiritual Fang Tianan menyebar dan tidak merasakan kelainan apapun yang disebabkan oleh munculnya ramuan dalam dengan kaki ditekuk, dan mengatur nafasku sejenak untuk memeriksa kondisi fisikku. Setelah itu, Fang Tianan mengeluarkan sisa batu sumber cahaya setelah menyerap 2 batu sumber cahaya di siang hari tetapi gagal. 5 batu sumber cahaya masih dipisahkan dan dikembalikan ke tanda batas untuk keadaan darurat di masa depan. Saat ini, hanya ada 4 batu sumber cahaya yang belum diserap sebelum Fang Tianan. Apakah kami bisa berhasil atau tidak tergantung pada Anda? Fang Tianan bergumam pada dirinya sendiri sambil menunjuk ke batu sumber cahaya. Segera setelah itu, Fang Tianan mengulurkan tangan, mengambil salah satu bagian, memegangnya di tangannya, dan kemudian mencoba menyerap energi yang di batu sumber cahaya. Sama seperti sebelumnya, jejak energi atribut yang perlahan menembus ke dalam tendon Fang Tianan setelah Fang Tianan mengaktifkan energi sebenarnya di tubuhnya. Namun, yang berbeda dari siang hari adalah pada saat ini, tidak ada energi sinar matahari yang tertidur di tubuh Fang Tianan. Dari batu sumber cahaya, energi yang menembus tubuh Fang Tianan pergi ke dantian bawah Fang Tianan tanpa banyak perubahan. Ini benar, Fang Tianan menghela nafas dengan gembira. Ketika Fang Tianan masih di level prajurit, menyerap energi dari batu sumber cahaya dan mengembunkan cairan yang di dantiannya adalah proses saat ini. Daripada tercampur dengan energi sinar matahari di Star Refining Field, energi dari batu sumber cahaya murni ini telah berubah. Dan ketika energi atribut yang ini memasuki dantian Fang Tianan, energi sejati yang telah terkondensasi dalam dantiannya mulai menjadi bersemangat dan siap bergerak, seolah-olah dia ingin menerima energi tersebut. Fang Tianan ragu-ragu sejenak, dengan sengaja menghindari kontak antara energi batu sumber cahaya dan esensi sejati dalam tubuhnya. Bagaimanapun, Fang Tianan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah energi batu sumber cahaya bersendewa dengan esensi sejati. Apakah itu menyatu dan diserap oleh esensi sejati, atau mengubah esensi sejati yang terekspos menjadi cairan yang? Berpikir bahwa dia hanya memiliki 4 kesempatan untuk mencoba, Fang Tianan secara alami enggan menyia-nyiakan batu sumber cahaya yang tidak terserap, tetapi langsung ingin memadatkan cairan yang saat energi ini memasuki dantiannya. Namun, mungkin Fang Tianan terlalu tidak sabar, atau mungkin Fang Tianan belum mampu mengendalikan gelombang energi sejati secara halus dalam rentang kecil dantian bawah. Ketika energi atribut yang ini pertama kali memasuki dantian, tampaknya energi tersebut terkontaminasi oleh sedikit energi sejati. Segera setelah itu, ada energi nyata yang tak ada habisnya, seolah-olah mencicipi sesuatu yang lezat, mengalir ke dalam energi atribut yang ini. Fang Tianan benar-benar tidak mampu mengendalikannya. Hasil akhirnya secara alami adalah energi atribut yang baru saja diserap sepenuhnya terbagi oleh esensi sejati dalam dantian Fang Tianan, sepenuhnya tenggelam dalam gelombang esensi sejati, dan menghilang tanpa jejak. Belum lagi cairan yang, bahkan energi atribut yang itu sendiri, setelah diintegrasikan ke dalam esensi sejati di dantian, Fang Tianan tidak merasakan perubahan penting atau peningkatan substansial apapun pada esensi sejatinya. Tampaknya jika Anda tidak mengembunkan yang liquid, Anda mungkin tidak dapat menyerap banyak energi dari sinar matahari hingga fajar. Fang Tianan mengatakan sesuatu secara diam-diam, menebak bahwa dengan kekuatannya di tahap tengah alam Yuan manusia, energi sebenarnya dalam dantiannya hampir mencapai tingkat ekstrim. Ambil kesempatan ini untuk menerobos ke tahap akhir alam Yuan manusia, atau temukan cara untuk memperluas kapasitas dantian bawah Anda untuk Yuan sejati. Namun keduanya, tidak peduli aspek mana yang melakukan perubahan terlebih dahulu, hasil akhirnya tetap terhubung. Sepertinya esensi sejati dalam tubuh Fang Tianan terus meningkat kemurniannya. Hasilnya adalah peningkatan kekuatan, dan dia dipromosikan ke tahap akhir keadaan elemen manusia. Kemudian, secara alami, kapasitas dantian yang lebih rendah untuk esensi sejati, menjadi lebih besar, sebaliknya. Selama dantian bawah mengandung energi sejati yang cukup, Fang Tianan dapat menerobos ke tahap akhir alam Yuan manusia dengan memadatkan energi sejati. Namun, Fang Tianan baru saja maju ke tahap tengah alam Yuan manusia. Dengan bantuan momentum naga punggung bukit tingkat 6 dan tekanan pada tubuh Fang Tianan, dia memaksa tubuh Fang Tianan untuk meningkatkan ketahanannya dan menerobos ke tahap tengah alam Yuan manusia. Pada saat ini, bahkan Fang Tianan berpikir tidak mungkin untuk terus menerobos ke alam akhir manusia Yuan. Dengan cara ini,
Fang Tianan hanya bisa terus fokus menyerap energi sinar matahari di Star Refining Field, dengan fokus pada yang liquid. Dia mencoba menggunakan batu sumber cahaya dan gagal, tetapi Fang Tianan tidak putus asa. Segera setelah itu, Fang Tianan menyerap energi dari batu sumber cahaya kedua. Meski hasilnya masih gagal, hal itu memungkinkan Fang Tianan menemukan arah. Setelah menyerap energi dari batu sumber cahaya kedua, Fang Tianan menyadari bahwa kendalinya atas energi sebenarnya di dantiannya tampaknya lebih tepat. Setidaknya, energi atribut yang memasuki dantian tidak berasimilasi dengan esensi sejati. Tampaknya penemuan seperti itu memberikan kepercayaan diri dan motivasi kepada Fang Tianan. Setelah dia akan berhasil memadatkan yang liquid untuk ketiga kalinya, tetapi tiba-tiba gagal di saat-saat terakhir, Fang Tianan melirik batu sumber cahaya terakhir yang tersisa di tangannya dan mengambilnya, itu. Momentum pembakaran kuali dan penenggelaman perahu sudah muncul. Akhirnya, setetes cairan yang baru terkondensasi di dantian bawah. Merasakan perasaan akrab yang disampaikan oleh cairan yang, Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa meskipun saat itu masih malam, itu sangat indah. 210.